Bab 831. Sangat pintar. Kami masih memiliki sebagian modal awal kami. Ling Xiaoyi melepaskan 2 potong peralatan dari tubuhnya sendiri. Karena kami pergi terburu-buru kali ini, kami tidak membawa banyak barang berharga, namun, masing-masing dari kami mengenakan peralatan atribut yang dibuat oleh Tuan Muda untuk kami. Jika kami melelangnya, kami seharusnya bisa mendapatkan cukup banyak dana. Apa yang dikenakan Ling Xiaoyi dan yang lainnya adalah perlengkapan plus 1-3 atribut terbaik yang dibuat Hong Dali untuk mereka sebagai sarana untuk menyia-nyiakannya. Jika mereka melelang itu, tidak peduli apapun, mereka tidak akan kekurangan uang. Pada saat ini, seorang pelayan perempuan maju dan berkata, "Kak Xiaoyi, jual saja punyaku dulu. Lagi pula, aku tidak terlalu membutuhkannya." Semua orang berlomba-lomba menjual perlengkapan mereka. Lagi pula, semuanya demi Tuan Muda. Mereka bahkan bisa kehilangan nyawa mereka. Apa gunanya perlengkapan? Baiklah, semuanya, tenanglah. Ling Xiaoyi tersenyum, menatap antek perempuan termuda dan berkata, "Saat kami kembali, kami akan menjual perlengkapanmu dulu, adik keenam. Kau yang tercantik dan jarang punya kesempatan bertarung. Saat Tuan Muda kembali, beliau akan membuatkanmu 1 set lagi. Yang terpenting, atribut perlengkapanmu adalah yang terendah. Setengahnya plus 12 permata dan tidak akan terlalu menarik perhatian saat kami menjualnya, jadi akan lebih aman." Kakak keenam buru-buru mengangguk. "Bagus, akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Muda. Jual punyaku." Dan modal awal pendirian pun ditetapkan. Kota Shenluo. Setelah Hong Wei-guo dan rombongan tiba, mereka check-in ke hotel yang telah diatur Jiang Qianshui untuk mereka, Set Homburg Grand Hotel. Sebenarnya, Hong Wei-guo dan Lan Ruoxi cukup terkejut dengan planet super biru perak yang mereka kunjungi untuk pertama kalinya. Tanpa melihat kota-kota lain, kota Shenluo hanya setengah dari negara surgawi. Dari bumi, ini di luar imajinasi mereka. Namun, ini bukan perjalanan biasa dan hal-hal seperti berbelanja dan bertamasya harus menunggu. Karena merupakan bisnis milik galaksi aristokrats, Hotel Set Homburg menjadi salah satu hotel terbaik di kota Shenluo. Terlebih lagi, hotel ini cukup besar dan bergaya sehingga tak seorang pun akan peduli jika ada beberapa tamu yang datang. Saat mereka tiba, Hong Wei-guo dan yang lainnya memesan seluruh lantai 8. Hal itu memudahkan mereka. Kamar 8001. Hong Wei-guo dan Lan Ruoxi. Kamar 8002. Laboratorium Lin Chuyin. Dari kamar 8003 dan seterusnya. Lin Yanwei dan para anteknya. Mereka masing-masing punya 1 kamar. Kamar-kamarnya minimalis tetapi tidak sederhana. Dalam perjalanan pulang, mereka sudah merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Jadi, setelah mereka beres-beres, masing-masing dari mereka pergi untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Pusat lelang Sauron. Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi duduk di sebuah ruangan. Seperti biasa, Lin Yanwei meletakkan kakinya di meja penilai goblin. Dia berkata dengan kasar, "Jual baju sirah ini secepatnya, kami sangat membutuhkan uang tunai, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan." Ini adalah pelanggan yang sangat berharga dan sering mendapatkan penawaran besar, goblin tidak berani gegabah. Dia mengangguk penuh semangat. "Tentu, pasti. Saya jamin akan terjual dalam 3 hari. Pusat lelang Sauron selalu dapat dipercaya dalam berbisnis." "Bagus. 3 hari untuk menjual barang mereka tergolong cepat." Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi langsung pergi setelah itu. Set Homburg Grand Hotel, di dalam kamar 8001. Hong Wei-guo meneliti informasi tentang 2 pabrik pakaian dan 4 restoran yang telah disiapkan Ling Xiaoyi. Setelah selesai melihat, dia menghela napas panjang. "Beberapa bisnis ini tampak menjanjikan, lebih dari yang kukira. Jika kita merencanakannya dengan baik, mereka bisa berjalan dengan baik." Lan Ruoxi mengambil informasi itu dan tersenyum sambil memandanginya. Perusahaan pakaian Oh Sejiang, harga beli 8,6 juta, saat ini merugi 120.000 per bulan. Nidi Clothing Co., Ltd., harga beli 9,5 juta dan rugi 140.000 per bulan. Restoran Lanwei, harga beli 12 juta, merugi 250.000 per bulan. Restoran Danosinu, harga beli 11 juta dan rugi 220.000 per bulan. Setelah melaporkan informasi dasar itu, Lan Ruoxi tersenyum semakin lebar. "Anak kita yang hilang ini memang jago menghambur-hamburkan uang. Lihat apa yang dia beli. Bagaimana kau masih bisa tertawa di saat seperti ini?" Hong Wei-guo berkata dengan sedih. "Apakah kau ibu kandungnya? Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan?" "Omong kosong, tentu saja aku ibu kandungnya, perlu kau tanyakan." Lan Ruoxi tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, "Sayang, apakah kau ingat, kesehatan kita dulu biasa saja, namun suatu hari, semua rasa sakit dan nyeri kita hilang. Waktu itu, kita pikir itu mungkin karena pemborosan anak kita, kan?" "Benar, bagaimana dengan itu?"
Hong Wei Guo mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu dan tiba-tiba menepuk pahanya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku mengerti, sinar Kaisar Kumbang memengaruhi kesehatan seseorang. Jika orang tersebut tidak memenuhi syarat, tubuhnya tidak akan mampu menerimanya, kan? Jadi, jika seseorang menyia-nyiakannya di sini, kesehatan Dali akan meningkat, dan dia akan selamat, kan? Hehe, tidak heran kau adalah suamiku. Lan Ruoxi mencium Hong Wei Guo dengan erat. Sangat pintar. Tidak heran kamu tidak khawatir. Hong Wei Guo tertawa. Kalau begitu, kita harus berusaha lebih keras sebagai orang tuanya. Manakah dari keenam bisnis ini yang kamu inginkan, pilih saja. Pakaian, kurasa. Lan Ruoxi memilih yang jumlahnya lebih sedikit. Aku seharusnya punya pandangan yang cukup bagus dalam hal mode. Setuju. Hong Wei Guo langsung setuju. Saya akan mengurus keempat restoran itu, kita lihat siapa yang menghasilkan lebih banyak. Tidak masalah, hehe. Ketika semua orang telah menyelesaikan tugasnya masing-masing, penjaga yang diatur Jiang Qiansui untuk menemui mereka, Adams, juga telah tiba. Dia tidak bepergian dengan Hong Wei Guo dan yang lainnya agar tidak menarik perhatian yang tidak semestinya dan menghindari deteksi. Masalah ini tidak sulit untuk ditangani, tetapi juga tidak mudah. Yang terpenting, mereka tidak boleh menarik perhatian para aristokrat galaksi. Ini sangat penting. Sisanya tidak akan menjadi masalah. Tuan Hong. Adams duduk di sofa di kamar 8001. Ia menatap Hong Wei Guo dan tersenyum. Identitas semua orang sudah ditetapkan, beberapa orang yang pernah muncul bersama Tuan Muda Dali sebelumnya semuanya memiliki identitas baru, meskipun tidak ada perubahan dalam nama dan penampilan, ada banyak orang di planet super biru perak kita, jadi tidak jarang melihat orang-orang yang berpenampilan mirip dengan nama yang sama, yang harus mereka lakukan hanyalah sedikit menyamarkan diri, yang benar-benar berubah adalah identitas mereka. Di planet super perak biru, jumlah orangnya tak terhitung banyaknya. Di kota Shenluo saja, jumlah orangnya sudah sama banyaknya dengan jumlah orang di seluruh negeri surgawi. Selama identitas Lin Yanwei dan yang lainnya tidak dapat dikaitkan dengan bangsawan kehormatan, Hong Dali, tidak akan ada yang peduli dengan orang-orang yang datang entah dari mana ini. Selama identitas mereka masuk akal, tidak akan ada masalah. Kali ini, tugas utama Adams adalah membantu menetapkan identitas baru untuk semua orang. Tuan Hong, identitas Anda saat ini adalah konsultan bisnis yang datang dari planet Meno di Bima Sakti. Anda di sini untuk membantu Tuan Muda Hong Dali, yang telah pergi untuk melawan Zerg, untuk mengurus bisnisnya. Nona Lin Yanwei dan yang lainnya berasal dari keluarga kaya di Meno. Anda datang ke sini untuk mengembangkan bisnis Anda. Semua bangsawan kehormatan harus melawan Zerg. Lagi pula, bagi manusia di alam semesta, Zerg adalah musuh terbesar mereka. Semakin tinggi posisi dan status mereka, semakin mereka perlu melawan Zerg untuk meraih prestasi militer. Dengan begitu, mereka akan mampu mendapatkan rasa hormat dari orang lain dan meraih posisi yang lebih tinggi. Orang-orang yang hidup dalam konflik internal dan melarikan diri setelah bertemu dengan Zerg tidak akan pernah bisa mendapatkan rasa hormat dari masyarakat. Saat mereka melawan Zerg, seseorang harus mengawasi bisnis mereka di planet super perak biru. Kalau tidak, dengan pasar yang terus berubah, jika mereka tidak kembali untuk memimpin bisnis mereka selama sebulan atau beberapa bulan, bukankah semua bisnis mereka di sini akan bangkrut? Oleh karena itu, identitas yang diciptakan Adams untuk mereka sangatlah masuk akal. Identitas tersebut dibangun dengan baik dan pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun, setidaknya, pasti tidak akan menarik perhatian para aristokrat galaksi. Perlu dipahami bahwa jumlah aristokrat galaksi pada awalnya memang sedikit. Setiap kota utama hanya memiliki 2 keluarga. Jadi, dengan identitas baru ini, kecuali mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, tidak akan ada masalah besar. Baiklah, terima kasih banyak, Tuan Adams. Hong Wei Guo segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya khawatir kami akan banyak merepotkan Tuan Adams di masa mendatang. Mohon bersabar. Hehe, Tuan Hong terlalu sopan. Adams tersenyum. Karena Tuan Muda Dali adalah teman nona muda saya, maka ini semua hal yang harus saya, sebagai bawahannya, lakukan. Tuan Hong tidak perlu berbasa-basi. Adams melanjutkan, oh iya, dalam perjalanan ke sana, Nona Qiansui secara khusus menginstruksikan agar saya mengatur identitas yang lebih baik bagi Nona Nianwei untuk berpartisipasi dalam Sing Milky Way. Ini secara khusus diminta oleh Tuan Muda Dali, dan saya sudah melakukannya sesuai instruksi. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kartu. Ini kartu identitas penyanyi ke-98 di Sing Milky Way dari kota Shenluo. Peringkatnya ada di posisi terbawah dan dia tidak perlu berkompetisi lagi di sini. Saya mendapatkan kartunya dengan cara yang agak curang. Saya sudah mengganti namanya dan Anda bisa langsung mengikuti kontes. Meskipun tidak disebutkan, jelas bahwa orang ini telah mendapatkan cukup banyak uang sebagai imbalannya. Baiklah. Hong Wei Guo tentu saja dapat memahami apa yang tidak terucapkan dan langsung mengangguk.
Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Adams. Nian Wei kami adalah penyanyi yang cukup bagus, dan saya yakin dia akan melakukannya dengan baik. Kalau begitu, saya doakan Nona Nian Wei sukses terlebih dahulu. Di tempat lain, Ling Xiaoyi, Lin Nian Wei, dan lainnya berkumpul dan mulai bertukar informasi. Ling Xiaoyi, saat ini, kita berada di distrik ke-88 kota Shenluo. Lokasinya sangat jauh dari dua kantor penguasa Bima Sakti, jadi lokasi ini sangat cocok bagi kita untuk menghabiskan waktu dengan diam-diam. Ya, Lin Yanwei lebih fokus pada kompetisi Sing Milky Way yang akan datang. Tuan Adams sudah memberiku kartu identitas untuk kompetisi itu. Tempat ke-98 dianggap peringkat yang sangat rendah. Tapi tidak apa-apa, itu akan cocok bagiku untuk menunjukkan kemampuanku secara maksimal. Bab 832. Memboroskan adalah seni. Kemampuan Suster Nian Wei benar-benar dapat dipercaya. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, final regional akan dimulai dalam 3 hari. Suster Nian Wei, kamu harus mendapatkan hasil yang bagus dan mengejutkan tuan muda saat dia kembali. Pasti. Saat menyebut Hong Dali, mata Lin Nian Wei dipenuhi keyakinan tak terbatas untuk pertama kalinya. Aku tidak akan mengecewakan tuan muda. Benar. Ling Xiaoyi menoleh ke arah Li Yang. Bagaimana dengan pihakmu, Li Yang? Leki Li Yang menjawab, saya telah mengunjungi beberapa tempat terdekat yang cocok untuk berfoya-foya, yang akhirnya saya pilih adalah kasino bernama Kasino Meiji. Saya rasa akan lebih baik jika salah satu dari kita berpura-pura menjadi pecandu judi yang putus asa. Seorang pecandu judi yang putus asa adalah orang yang paling mirip pemboros. Lagi pula, di tempat seperti kasino, tak seorang pun akan peduli berapa banyak uang yang hilang. Baiklah, bagus. Ling Xiaoyi langsung setuju dan berkata, saya pribadi merekomendasikan Heartbreaker Ferguson, dia akan bertanggung jawab atas kerugian di masa depan, semua orang akan bertindak sebagai antek-anteknya, mari kita bertindak seperti diri kita sendiri dan tidak akan ada yang curiga. Saudari Xiaoyi jenius, seru Li Yang. Ferguson bukan orang biasa, dia pasti tidak akan mengecewakan tuan muda. Memintaku jadi anak yang hilang. Ferguson, atau Lucifer, menunjuk hidungnya. Aku sih tidak masalah menghasilkan uang, tapi menghambur-hamburkan. Aku tidak akan sebaik Dali. Apa ini benar-benar berhasil? Dalam benaknya, mencari uang itu mudah. Dengan keahliannya, ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya kapan saja. Namun, dalam hal pemborosan, ia tidak memiliki keterampilan yang tidak manusiawi seperti Hong Dali. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Jangan sampai kehilangan terlalu banyak. Ling Xiaoyi tersenyum dan menepuk bahunya pelan. Tuan muda selalu membenci perjudian, kita tidak akan melakukan ini jika kita tidak berada dalam masa-masa sulit seperti ini, jangan pertaruhkan seluruh kekayaan keluarga kita. Baiklah. Ferguson mendesah. Saya akan mencoba mengurangi kehilangan. Menyia-nyiakannya sungguh sangat sulit. Semua orang mengangguk setuju. Semua orang tahu cara menghamburkan uang dengan mudah. Hanya soal menghabiskan uang, sesulit apa sih? Namun, tidak pernah terdengar bahwa seseorang seperti Hong Dali entah bagaimana bisa mendapatkan lebih banyak uang dan kekuasaan dengan semakin banyak yang dihambur-hamburkannya. Hal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan mungkin tidak akan pernah dilakukan lagi di masa mendatang. Tidak ada orang yang akan menghambur-hamburkan uang lebih banyak secara profesional daripada Hong Dali. Bahkan Lucifer dengan IQ di atas 180 harus tunduk pada prestasi ini. Setelah rencana awal terkonfirmasi, Lucifer membawa Li Yang dan yang lainnya ke kasino untuk berfoya-foya. Lin Yanwei baru saja menyelesaikan persiapan untuk Sing Milky Way. Semua orang berpisah. Jika itu hanya pemborosan biasa, Lucifer pasti masih cukup percaya diri. Namun, ini adalah saat-saat yang istimewa. Ia memboroskan demi Hong Dali. Lalu, bagaimana ia harus memboroskan dengan paling efektif? Berapa banyak yang harus ia belanjakan dalam semalam? Sejujurnya, bahkan dengan kecerdasan Lucifer, ia tidak tahu apa-apa. Ia akan dengan mudah menarik perhatian jika ia terlalu banyak menyia-nyiakannya. Namun, dampaknya pada Dali tidak akan signifikan jika ia terlalu sedikit menyia-nyiakannya. Itu belum semuanya, yang terpenting adalah ia harus menyia-nyiakannya dengan gaya Hong Dali. Dia baru saja menemukan bahwa menyia-nyiakan adalah suatu seni. Li Yang, di mana kasinonya? Seharusnya dekat dan sesuai dengan postur tubuh kita, tanya Lucifer. Kita perlu berpura-pura menjadi anak yang hilang sekarang. Tuan muda yang klasik dan penganut hedonisme sejati. Tidak masuk akal kalau kita berjalan terlalu jauh. Tapi, kita juga tidak boleh terlalu dekat, kita tidak akan bisa menunjukkan postur tubuh kita. Ngomong-ngomong, kau yang memimpin jalan. Cara Hong Dali berfoya-foya sulit dipelajari. Jika Hong Dali ada di sini, dia akan berkata seperti ini, Li Yang, berikan masing-masing pelayan kasino 10.000. Minta mereka datang menjemputku. Ya,
Pemborosan adalah suatu keadaan pikiran, orang normal tidak dapat mempelajarinya. Baiklah. Meskipun Lucifer hanya menyia-nyiakan waktu demi Hong Dali, semuanya dilakukan demi Tuan Muda. Li yang memang terlahir sebagai antek. Jika kita terbang ke timur selama 3 menit, lalu berbelok ke tenggara selama 2 menit, akan ada bangunan emas besar yang berkilauan. Itu pasti kasinonya. Dan pesawat luar angkasa itu pun berangkat. Kali ini semua orang benar-benar fokus pada pemborosan. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu tertekan dan dapat menikmati pemandangan di bawah. Wilayah ini relatif jauh dari galaksi aristokrat Lord's Mansion, sekitar setengah jam penerbangan. Oleh karena itu, bangunan-bangunannya tampak mirip dengan yang ada di bumi. Beberapa hotel besar, klub malam mewah, jalan pejalan kaki, dan berbagai gedung perkantoran. Meskipun tampak jauh lebih canggih, tata letaknya secara umum tetap sama. Tak lama kemudian, pesawat antariksa itu berhenti. Li yang tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Lucifer, kita sudah sampai di Kasino Meiji." Lucifer memandang keluar jendela kapal luar angkasa dan melihat sebuah kasino raksasa setinggi lebih dari 100 meter. Atap kasino dirancang sebagai landasan pendaratan bagi kapal-kapal luar angkasa. Banyak peri cantik hadir di resepsi. Lampu neon yang terang benderang menerangi seluruh area. Para sosialita dan pria-pria tampan terus berdatangan keluar masuk gedung. Lucifer memikirkan dengan saksama bagaimana Hong Dali akan bersikap di sini. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa Hong Dali memang seorang jenius. Meskipun mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, ia sama sekali tidak tahu bagaimana Hong Dali akan bersikap. Terserah. Lucifer menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita takkan pernah mengerti kejeniusan orang-orang seperti dia. Ayo kita turun dulu. Semua orang mengikuti resepsionis peri itu ke bawah menuju kasino. Karena adanya kapal luar angkasa, permainan kasino menjadi semakin besar saat bergerak semakin jauh ke bawah. Permainan di level teratas menawarkan taruhan kecil beberapa dolar. Level menengah menawarkan taruhan ratusan dolar. Lebih rendah lagi, permainan dimulai dengan taruhan puluhan ribu dolar. Ada banyak permainan judi di sini. Lucifer mengamati sekeliling. Permainan dari semua jenis dan variasi tersedia di sini. Dia tersenyum nakal. Mari kita mulai. Seluruh jagat raya pada dasarnya memiliki metode perjudian yang sama. Perbedaannya, meskipun ada, sangat kecil. Tak lama kemudian, Lucifer menemukan permainan judi di mana ia harus mengemudikan pesawat luar angkasa dan menembak zerg. Ini adalah proyeksi holografik. Pemain harus menukarkan chip dan memasukkannya ke dalam mesin. Proyeksi holografik tersebut kemudian memproyeksikan pasukan zerg. Pemain harus mengendalikan menara-menara di pesawat antariksa dan melenyapkan zerg. Mirip dengan permainan Uncharted Waters di dunia asli Hong Dali. Mesin-mesin permainan ini sangat populer karena permainannya tentang melawan zerg, yang ditakuti oleh sebagian besar manusia di alam semesta. Ratusan mesin ini semuanya terisi di aula kasino. Bahkan ada beberapa mesin yang terisi penuh oleh puluhan orang dalam satu permainan. Mari kita mulai dengan yang ini. Seseorang kehabisan poin dan meninggalkan mesin. Lucifer duduk dan berkata, tukarkan beberapa chip, sekitar 100.000 sudah cukup. Baiklah. Li yang bergegas berlari untuk menukar uang receh karena pemborosan akan segera dimulai. Tak lama kemudian dia kembali sambil tersenyum. Tuan Muda Lucifer, semua keripiknya sudah ada di sini. Baiklah, masukkan 10.000 dulu. Lucifer mengangguk. Mari kita coba dulu dan uji keberuntungan kita. Oke. Li yang langsung memasukkan 10.000 chip. Hong Dali pasti akan marah besar seandainya dia ada di sini. Kamu mengaku membantuku menghambur-hamburkan uang, tetapi kamu hanya bertaruh 10.000 per permainan. Apa yang kamu lakukan? Status, jaga statusmu, kawan. Tentu saja, 10.000 dolar yang dimasukkan Lucifer bukanlah jumlah yang kecil bagi orang biasa. Oleh karena itu, mereka memulai permainannya. Awalnya, semuanya berjalan lancar. 10.000 chip habis dalam waktu sekitar 10 menit. Namun, masalah segera muncul. Semua orang lupa seperti apa Lucifer. Dia adalah seorang hacker yang ahli teknologi dengan IQ lebih dari 180. Dia hanya punya satu aturan saat bermain game, yaitu dia harus merasa senang. Jika dia tidak merasa senang, tidak ada yang boleh merasa senang. Saat itu, ia hanya punya 10.000 keping tersisa. Ia menjadi sangat kesal. Oleh karena itu, ia melakukan sedikit trik pada 10.000 chip terakhir. Sebagai seorang hacker yang ahli teknologi, wajar baginya untuk membawa beberapa gadget berteknologi tinggi. Lagi pula, ia tidak hanya membuang-buang waktunya di Galaxy Alliance Center. Kemudian kesenangan pun dimulai. Lucifer berhasil mengenai beberapa zerg di setiap tembakannya. Tak peduli apakah zerg itu biasa atau level tinggi, tak peduli apakah mereka bernilai $1 atau $100.
Setelah ia menghabiskan magasinnya sepenuhnya, jumlah chipnya langsung melonjak dari 10.000 menjadi lebih dari 560.000 chip. Hong Dali tertekan melihat poin kesehatannya berkurang satu persatu. Tiba-tiba, poin kesehatan tambahan muncul. Hong Dali langsung tersenyum lebar. Hahaha, bagus, bagus, sepertinya antek-antekku mulai boros. Sebelum ia sempat menyelesaikan perayaannya, terdengar suara, bam, lagi. Hong Dali pun terisak saat ia melihat lagi. Ya ampun, teriak Hong Dali. Sudah kubilang, jangan menghambur-hamburkan uang, apa yang kau lakukan, siapa ini, kau tidak membantuku menghambur-hamburkan uang, tapi malah membantuku menghasilkan uang, apa kau mencoba membunuhku? Setelah sekian lama, dia masih memiliki 96 poin kesehatan, dengan tambahan tadi, menjadi 97. Pada akhirnya, dia tiba-tiba kehilangan 5 sekaligus dalam sekejap. Dia hanya memiliki 92 poin sekarang. Brengsek. Situasinya belum berakhir. Setelah beberapa menit, angkanya turun lagi. Turun menjadi 87. Brengsek. Di sisi kasino. Awalnya, Lucifer dan kelompoknya baik-baik saja. Namun, orang-orang segera menyadari betapa anehnya perilaku Lucifer. Beberapa one-shot one-kill dapat dijelaskan dengan keberuntungan. Namun, seluruh rangkaian di mana tidak ada tembakan yang meleset, yang menghasilkan layar penuh mayat Zerg dan kepingan terbang mengilap, sungguh tidak dapat dipercaya. Tak lama kemudian, petugas keamanan kasino datang. Pak, bisa berhenti sebentar. Oh, baiklah. Lucifer langsung berdiri. Ia harus memberi hormat pada para penjaga keamanan. Ada apa? Bab 833. Menghambur-hamburkan bukanlah pekerjaan manusia. Masalahnya, kata petugas keamanan dengan sopan, kami menduga mesinnya rusak, jadi mohon tunggu sebentar. Mereka yang punya cukup uang untuk berjudi di sini pastilah orang yang berkuasa, jadi mereka tidak bisa langsung memprovokasi. Karena itu, mereka sangat sopan dan hanya mengatakan bahwa mesinnya rusak. Siapapun yang berpikir jernih pasti bisa mengerti apa maksud petugas keamanan itu. Kamu sudah menang banyak. Berhentilah selagi masih bisa, atau kamu akan dihajar. Lucifer sebagai seorang ahli teknologi dengan IQ tinggi tentu saja memahami makna tersembunyi tersebut. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke tempat lain dan melihatnya nanti. Liang dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka telah menarik perhatian tertentu dari pihak kasino, termasuk bandar taruhan. Tak lama kemudian seorang pengurus datang dan berkata dengan sopan, Tuan, kami punya beberapa program yang lebih menarik di lantai bawah, apakah Anda mungkin tertarik? Ini adalah undangan mereka untuk berjudi. Karena Lucifer datang untuk menghambur-hamburkan uang, ia langsung menerimanya. Tentu, ayo kita lihat. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang VIP tertinggi yang terletak di lantai dasar. Ruang pribadi itu luas. Permainan yang berlangsung di sini mirip dengan permainan poker di bumi, seperti Five Card Stud. Aturannya sederhana. Ada 5 kartu kertas yang mirip dengan kartu poker. 1 kartu dibagikan tertutup dan 4 kartu terbuka. Pada akhirnya, itu adalah kompetisi untuk melihat siapa yang memiliki kartu terbesar. Tidak heran kalau ini adalah ruang VIP tertinggi. Semua orang di dalam tampak tegang dan serius. Lagi pula, permainan di sini seringkali melibatkan taruhan senilai jutaan dolar. Bagi bangsawan biasa, jumlah itu cukup signifikan. Tentu saja, bagi orang-orang yang boros seperti Hong Dali, permainan ini masih belum cukup liar untuk dianggap menarik. Karena tujuan Lucifer adalah membantu Dali menghambur-hamburkan uang, ia tidak terlalu khawatir. Ia memenangkan sekitar 800.000 dolar dalam permainan Zerg. Ia mengabaikan semua kehati-hatiannya dan langsung mulai bertaruh. Tujuannya hanyalah untuk kehilangan uang. Semua penjudi lainnya menyambut orang baru itu dengan tangan terbuka. Orang lain ada di sini untuk tertipu, itu luar biasa. Pelayan itu dengan cepat membawakan 800.000 keping ke meja Lucifer yang sebelumnya ia menangkan dari permainan Zerg. Permainan pun dimulai. Bankir membagikan kartu-kartu. Kartu pertama setiap pemain dibagikan tertutup, dan kartu kedua dibagikan terbuka. Kartu terbuka Lucifer adalah Ratu Keriting. Kartu terbuka pemain lain bervariasi nilainya, dari yang lebih kecil hingga lebih besar. 4 pemain memiliki kartu bernilai lebih tinggi, yang satu adalah Raja Keriting, satu adalah Raja Wajik, satu adalah As Hati, dan satu adalah As Sekop. Lalu, mereka mulai memasang taruhannya. Untuk permainan seperti Five Card Stud, yang terpenting adalah sensasinya. Lucifer belum pernah memainkan permainan seperti ini sebelumnya. Namun, kecerdasannya bukan hanya untuk pamer. Ia telah memahami permainan secara garis besar hanya dengan mengamatinya sekilas. Ia mengambil sebuah chip senilai 5.000 dari tumpukan besarnya dan mendorongnya ke tengah meja. 5.000, itu jelas bukan jumlah yang kecil. Liang dan yang lainnya belum pernah melihat Hong Dali berjudi uang sebelumnya ketika mereka mengikutinya. Akibatnya,
mereka semua merasa tegang. Ini memang permainan yang mendebarkan. Taruhan pertama sebesar 5.000 berarti bahwa dalam beberapa putaran race dan call, kartu tersebut akan bernilai puluhan ribu dolar. 800.000 dolar itu sebenarnya bisa hilang dalam satu putaran stud. Beberapa pemain lainnya memilih untuk bermain, sementara mereka yang kartunya kurang ideal memilih untuk berhenti. Setelah satu ronde, tersisa 6 pemain dalam permainan. Bankir membagikan kartu ketiga. Kartu-kartu segera dibagikan. Lucifer memiliki sepasang ratu. Ada satu pemain dengan tangan awal yang lebih lemah yang sekarang memegang 10J. 4 pemain lainnya masing-masing memegang 9K, 8K, K, dan J. Lucifer kini memegang kartu terbesar. 5 pemain lainnya melihat kartu mereka. 3 di antaranya langsung fold. Tersisa 3 pemain lagi, Lucifer dengan sepasang ratu, 9K, dan J. Masalahnya muncul sekarang karena Lucifer memegang tangan terbaik. Untuk apa dia ke sini? Untuk menghambur-hamburkan uang. Dengan kata lain, untuk kehilangan uang. Ini adalah kartu yang menakjubkan. Haruskah aku menyerah? Kalau aku tidak menyerah, kemungkinan besar aku akan menang. Kalau aku menyerah, tentu aku akan rugi, tapi sayang sekali. Lucifer berada dalam kesulitan. Ia kini mengerti betapa sulitnya menjadi anak yang hilang. Karena aku punya kartu terbaik, biar aku coba keberuntunganku saja. Sayang sekali kalau menyerah sekarang. Lucifer mengeluarkan sebuah chip senilai 10.000 dolar dan mendorongnya ke tengah. 2 pemain lainnya menelepon. Bankir melanjutkan pembagian kartu. Kali ini Lucifer menerima K, dan tangannya menjadi Kiki K. 2 pemain lainnya masing-masing memiliki 910K dan JJA. Lucifer masih memegang tangan yang paling besar. Pertarungan sengit antara ketiga pemain itu kini menarik perhatian semua orang. Orang-orang berbisik-bisik membahas kartu tersebut. Hai, kartu dengan sepasang ratu itu terlihat bagus. Aku rasa dia mungkin akan menang di sana. Ya, 2 tangan lainnya tidak istimewa dengan 910K dan JJA. Semuanya tergantung pada kartu terakhir. Kecuali ada pasangan yang lebih besar dari ratu, tangan lainnya tidak akan bisa memotongnya. Kepala Lucifer berdengung setelah mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya. IQ-nya terlalu tinggi. Tanpa sadar ia mulai berhitung untuk menganalisis permainan. Saat ini kartu yang sudah dilipat adalah 8, 9, 10, 10, 3J, 3Ki, 3Ki, 3K, 2A dengan kata lain, satu-satunya kartu yang mungkin lebih baik dariku hanyalah straight. Pemegang 910K bisa menang jika J atau Ki muncul. Namun, hanya tersisa satu dari masing-masing kartu di deck. Ia juga tidak memegang flush draw. Karena itu, ia hampir tidak punya peluang menang. Pemain yang memegang JJA hanya bisa menang jika A atau J lainnya muncul. Hehe, dia juga tidak bisa mengalahkanku. Nah, kartuku berikutnya adalah... Lucifer akhirnya siap untuk melihat kartu berikutnya. Dia mengangkatnya dengan hati-hati dan memperlihatkan betapa senangnya dia, sebuah jack. Wahahaha, pemain 910K itu sudah hampir mati. Dia bisa tereliminasi. Sekarang, mari kita lihat pemain JJA. Lucifer tidak lagi memiliki keraguan pada saat ini. Dia langsung menaikkan taruhan dengan chip 50.000 dolar. Pemain yang memegang JJA melihat kartunya. Dia memasang wajah poker yang sempurna. Dia memanggil. Bankir meneruskan pembagian kartu. Untuk kartu terakhir, Lucifer menerima kartu as. Pemain lainnya mendapat kartu raja. Permainannya menjadi sangat menarik. Lucifer memegang JKKA, tetapi pemain lainnya memegang JJKA+. Lucifer tenang seperti air. Hanya ada satu kartu as yang tersisa. Lawan pasti tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk memegang sepasang kartu raja atau as. 50.000. Lucifer memasukkan setumpuk chip lagi. Saya panggil, kata pemain lainnya dengan tenang. Ini adalah saat yang paling melelahkan bagi para pemain. Papan permainannya sederhana. Penonton sudah memahami situasinya dan berbisik, si pirang memiliki kartu yang lebih baik saat ini. Orang dengan sepasang jack harus memiliki jack atau as yang menghadap ke bawah untuk memenangkannya. Ya, dilihat dari jalannya permainan, masing-masing ada satu JKA di deck. Pemain dengan sepasang jack hanya bisa menang jika ia memiliki jack atau as terakhir. Menurutmu apa kartu menghadap ke bawah miliknya? Aku tidak yakin. Tapi, karena dia cukup berani untuk menelepon, kemungkinan besar dia punya jack atau as. Papannya jelas, mereka bertaruh pada kartu yang menghadap ke bawah. Lucifer tidak berpikir panjang dan langsung melanjutkan. 50.000. Telepon. JJKA masih tenang. 50.000. Panggilan, 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 panggilan. Lucifer berhasil memasukkan chip senilai 500.000 dolar ke dalam pot dalam hitungan menit. Pemain lain selalu memanggil dengan tenang dan mantap.
Otak Lucifer yang luar biasa bekerja keras. Orang ini berpura-pura tenang. Namun, setiap kali dia menelepon, alisnya akan sedikit terangkat dan otot-otot wajahnya akan menegang. Aku hampir yakin bahwa dia menggertak. Kau tidak bisa membuatku takut semudah itu. Lucifer memikirkannya dan memasukkan $300.000 ke dalam chip sekaligus. Semua masuk. JJKA tercengang. Ia lalu mulai tertawa. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Anak muda, kau punya nyali, aku bahkan tidak bisa menakutimu dengan itu." Ia membalik kartunya yang menghadap ke bawah saat mengatakan itu. Itu adalah 5 keriting. Apa-apaan ini? Mata Lucifer membelalak. Kau pergi sampai akhir bersamaku dengan kartu-kartu itu. Haha, permainan ini bukan hanya tentang siapa yang kartunya lebih besar. JJKA tertawa dan berkata, "Selamat, anak muda, kamu menang." Hehe, kira-kira begitu. Lucifer tertekan. Sialan. Aku seharusnya menghambur-hamburkan uang demi tuan muda. Entah bagaimana aku menang. Aku menang. Hong Dali benar-benar tertekan di bumi. Dalam sekejap mata, dia kehilangan 5 poin kesehatan lagi. Siapa sih yang ngasih omong kosong ini? Hong Dali hampir menangis. Aku memintamu untuk menghambur-hamburkan uang, bukan untuk menghasilkan uang. Apa yang tidak kau mengerti? Aku benar-benar akan mati kalau kau terus melakukan ini. Di kasino, Lucifer akhirnya mengerti bahwa tidak semua orang bisa menyia-nyiakannya, terutama ketika Anda harus menyia-nyiakannya dalam perjudian. Apa yang Anda lakukan dengan kartu yang bagus? Apakah Anda akan melakukan call atau tidak? Apa yang Anda lakukan dengan kartu yang buruk? Apakah Anda akan melakukan fold atau tidak? Lucifer mungkin adalah penjudi paling tertekan sejak awal waktu. Pekerjaan ini bukan untuk manusia. Kalau kamu datang untuk mencari uang, itu tidak masalah. Kamu akan senang menang, dan kamu bisa menyalahkan nasib buruk jika kalah. Namun, kalau kamu datang untuk merugi, semuanya akan jadi menyedihkan. Kamu akan kecewa jika menang dan lebih kecewa lagi jika kalah. Lucifer tertekan selama 3 jam penuh. Ia akhirnya berhasil kehilangan $700.000 setelah berusaha sekuat tenaga. Dalam perjalanan pulang, Lucifer basah kuyup. Sialan, akhirnya aku mengerti sekarang. Memboroskan bukanlah pekerjaan untuk manusia. Terlalu melelahkan. Aku berhenti. Siapapun yang ingin menyia-nyiakan bisa datang lagi untuk menyia-nyiakannya. Aku tidak akan kembali lagi. Kalau aku kembali sekali lagi, kepalaku bisa meledak. Bab 834. Tidak perlu otak. Sebenarnya itu bukan salahnya. Dia seorang ahli teknologi dengan IQ lebih dari 180. Proses berpikirnya sudah jauh lebih cepat daripada rata-rata manusia. Dia menganalisis setiap detail kecil. Hasil analisis tersebut membuatnya ragu-ragu. Dia tidak tahan menang, juga tidak tahan kalah. Akhirnya, dia benar-benar depresi. Namun, otaknya tidak bisa melepaskan kebiasaan menganalisisnya. Hanya tuan muda yang tak berperasaan yang bisa menjadi anak yang hilang, Lucifer menyimpulkan dengan sedih. Dibandingkan dengannya, aku sama sekali tidak terlatih. Anak yang hilang bukanlah peran yang bisa dilakukan siapapun. Tanpa tekad baja itu, seseorang seharusnya tidak mengambil misi yang menantang ini. Hong Dali menyeringai lebar di bumi. Ia tertawa tanpa beban. Hahaha. Meningkat. Akhirnya meningkat 7 poin. Ini tidak mudah. Aku sampai berkeringat dingin. Aku sangat takut. Di penghujung kalimatnya, ia mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat Lucifer semakin marah. Apakah sesulit itu menjadi anak yang hilang? Mereka bahkan tidak tahu cara menghabiskan uang. Siapa yang bisa sebodoh itu? Pasti si idiot penghancur hati itu. Kalau orang lain, mungkin semuanya tidak akan sesulit ini. Ini mungkin pertama kalinya seseorang menyebut Lucifer bodoh sejak ia lahir. Dia berhasil kehilangan lebih dari 700.000 kali ini dalam misi pemborosan. Namun, secara keseluruhan, itu adalah kegagalan total. Yang terpenting adalah Lucifer mengalami trauma mental yang mendalam. Dia akhirnya mengerti bahwa tidak semua orang bisa menjadi anak yang hilang, apalagi anak yang hilang yang saleh. Seseorang harus memiliki ide-ide yang sangat kreatif untuk disia-siakan, keberuntungan yang luar biasa, dan sikap apatis yang total terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Hanya ketika ketiga sifat ini terpenuhi, seseorang dapat menjadi anak ajaib yang saleh seperti Hong Dali. Jika salah satu dari ciri-ciri ini hilang, orang tersebut niscaya akan berakhir tertekan total. Kembali di set Homebook Grand Hotel, Lucifer tampak seperti ayam jantan yang kalah. Kepalanya tertunduk saat ia berjalan masuk dengan lesu. Ling Xiaoyi melihat keadaannya dan langsung menghampirinya. Ia menggendong Lucifer dan membawanya duduk. Ia bertanya dengan suara pelan, patah hati, apakah pemborosan itu berhasil? Melihatmu sekarang. Jangan bahas itu. Lucifer sangat trauma.
Ia memegangi kepalanya seperti orang romantis yang baru saja putus cinta. Kak Xiaoyi, aku sudah selesai menyia-nyiakannya. Terlalu sulit dan menyakitkan, ini bukan pekerjaan yang cocok untuk manusia. Ah, Ling Xiaoyi tertegun. Kau tidak mungkin menjadi anak yang hilang, kan? Itu, mungkin, tidak terlalu sulit, iya. Sulit, bagaimana mungkin tidak sulit? Lucifer berkata dengan putus asa, pikirkanlah, kita pergi ke kasino, aku pergi untuk menghambur-hamburkan uang, bukan untuk mendapatkan uang, aku tidak menginginkan hal-hal baik terjadi, siapa yang bisa mengendalikan keberuntungan mereka di kasino, aku tidak sanggup menyerahkan kartu bagus karena aku ingin menang, namun, tujuanku adalah untuk menghambur-hamburkan uang, apa yang kau sebut memegang kartu yang menang tetapi tidak bisa menang, bukankah itu menyakitkan, tidak apa-apa jika aku tidak beruntung sepanjang waktu, tetapi jelas bahwa keberuntunganku sangat besar, oleh karena itu, penderitaan. Ling Xiaoyi terdiam dan tertegun. Dia mengerti apa yang dimaksud Lucifer. Itu bukan salahnya. Selama kasino itu adil dan transparan, keberuntungan pasti akan menjadi faktor besar yang terlibat. Mustahil bagi seseorang untuk kalah dari awal hingga akhir. Tidak apa-apa kalah dengan kartu yang buruk, tetapi pasti akan menyiksa jika kalah saat memegang kartu terbaik. Siapapun yang pernah berjudi setidaknya sekali akan mengerti perasaan itu. Ini seperti jika Anda memegang kartu besar dalam Doudizu. 1. Doudizu adalah permainan kartu dalam genre permainan kartu yang mengandalkan keberuntungan dan perjudian. Ini adalah salah satu permainan kartu paling populer yang dimainkan di Tiongkok. Anda memiliki 4 kartu jus dengan 2 kartu joker yang dapat Anda mainkan dalam satu permainan. 2. Kartu terbaik yang mungkin ada dalam Doudizu, namun, Anda harus memainkannya satu persatu hanya untuk kehilangan uang. Bisa jadi sangat membuat frustrasi jika seseorang bisa mati saat memainkan kartu seperti itu. Namun, jika kau tidak bertindak seperti anak yang hilang untuk membantu Tuan Muda menyia-nyiakannya, Ling Xiaoyi ragu-ragu. Apa yang akan terjadi pada Tuan Muda? Li Yang juga mendesak dari samping. Benar sekali, Heartbreaker, demi Tuan Muda, bertahanlah, di antara kita semua, kamu adalah orang yang paling cocok di sini, tidak ada orang lain yang bisa menyamainya. Apakah benar-benar tidak ada orang lain? Lucifer merengek. Otakku tidak cukup baik untuk menjadi anak yang hilang. Atau mungkin terlalu baik. Bagaimanapun, pikiranku terlalu berantakan saat ini. Aku khawatir IQ-ku akan menjadi negatif jika aku terus seperti ini. Lebih baik menjadi negatif daripada Tuan Muda berada dalam bahaya, kan? Ling Xiaoyi berkata tanpa daya, lihatlah kelompok kita, tidak ada orang lain yang cocok. Li yang telah bersama Tuan Muda untuk waktu yang lama, dia akan menjadi pilihan yang baik, namun, bagi para antek, mereka tidak akan pernah bisa tampil seperti itu bahkan dengan pakaian yang pantas, terlebih lagi, mereka bisa menjadi orang-orang di garis depan tanpa masalah, namun, akan terlalu banyak untuk meminta mereka benar-benar melaksanakan rencana tanpa kemampuan Tuan Muda, bagaimana jika terjadi kesalahan. Dia sebenarnya tidak meremehkan Li Yang. Intinya, Li Yang, sebagai antek, selalu berfokus pada Tuan Muda Hongdali. Dia tidak akan tahu bagaimana menjadi anak yang hilang sendirian. Aku merasa bersalah. Lucifer sangat tertekan. Tidak apa-apa, kita bisa pergi lagi lain kali, aku akan berusaha sebaik mungkin demi Tuan Muda, lain kali aku akan pergi ke sana tanpa otakku, semuanya akan baik-baik saja. Itu yang terbaik. Li Yang menyentuh dadanya karena lega. Penghancur hati, terima kasih, Ayah, sulit untuk hanya berpikir tentang kekalahan dengan tangan terbaik, itu sungguh bukan pekerjaan untuk manusia biasa. Lucifer bahkan lebih putus asa. Sebenarnya, ngomong-ngomong soal pemborosan, ada banyak hal lain yang bisa dilakukan selain berjudi di kasino. Masalahnya, Hongdali tidak ada di sana. Tanpa dukungan utama mereka, mereka tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Misalnya, jika Anda ingin menyia-nyiakan, pasti ada orang bodoh lain yang akan membawa industri yang tidak menguntungkan untuk dijual. Hanya Hongdali yang memiliki daya tarik seperti itu bagi orang-orang tersebut. Jika Anda ingin membeli sesuatu yang berguna tidak akan dianggap menyia-nyiakan. Namun, apalagi yang bisa Anda beli? Tidak ada yang kurang. Oleh karena itu, semua orang merasa sangat tertekan pada saat ini. Tidak sembarang orang bisa mengambil peran sebagai anak yang hilang. Sudahlah. Lucifer hanya bisa memaksakan diri untuk bertempur lagi karena semua orang tenggelam dalam pikiran mereka. Aku akan pergi dan kehilangan uang terlebih dahulu, ini adalah cara yang paling sederhana dan langsung, kita tidak sekreatif Tuan Muda untuk memikirkan cara-cara baru untuk menghambur-hamburkan uang. Aku tidak bisa memikirkan apapun, bahkan jika aku melakukannya, itu tidak akan seefektif metode Tuan Muda, aku mungkin juga membuang otakku untuk beberapa hari ke depan dan melupakan tentang berpikir. Oleh karena itu, Lucifer menjadi semakin tertekan selama 2 hari berikutnya. Begitu dia memasuki kasino, orang-orang di ruang VIP tertinggi berkata, "Ayo,
kamu datang untuk kehilangan uang lagi, mengesankan, seperti yang diharapkan dari seseorang dari klan besar, kamu berada dalam kondisi yang berbeda dari kami semua. Orang-orang juga bilang, semuanya, perhatikan baik-baik. Orang yang datang cuma mau rugi, datang lagi. Ini kesempatan langka, cepat semuanya. Yap, si anak hilang yang besar itu datang lagi. Yang butuh uang, cepatlah datang dan dapatkan. Ada juga yang berkata, anak hilang yang besar itu ada di sini lagi. Bentuk tim kalian sekarang dan singkirkan dia tanpa penjelasan. Ya, kalau kamu tidak menipunya, orang lain akan menipunya. Lucifer sebelumnya menduduki peringkat ketiga di Holy Grail. Sejak kapan dia bisa menoleransi hal ini? Kepalanya tertunduk begitu rendah hingga hampir tidak terlihat. Bahkan Li yang di sampingnya tidak tahan lagi. Dia berkata pelan kepada antek-antek lainnya, "Hai, lihatlah si penghancur hati, seberapa besar pengorbanannya untuk Tuan Muda. Begitu Tuan Muda kembali, kita perlu memberi pujian kepada si penghancur hati." Para antek lainnya mengangguk. Ya. 2 hari penuh telah berlalu begitu saja. Lucifer menggertakkan giginya. Ia telah menyerah pada otaknya. Akhirnya, ia berhasil kehilangan lebih dari 3 juta dolar galaksi. Itu berakhir dengan cukup sukses. Di bumi, Hong Dali tertawa sambil menyaksikan poin atributnya bertambah satu persatu. Ia merasa puas dan mengangguk. Baiklah, akhirnya kita berada di jalur yang benar. Aduh, ternyata tidak mudah, dengan 30 poin atribut ini, ditambah poin-poin sebelumnya, aku mungkin bisa bertahan 7 hingga 8 hari lagi, lumayan juga, wahahaha. Hampir 10 hari telah berlalu. Pada minggu pertama, 1 poin kesehatan akan hilang setiap jam, yang berarti 144 poin. Dalam 23 hari berikutnya, dari jam ke-144 hingga jam ke-720, 1 poin kesehatan akan hilang setiap 2 jam. Kini setelah jam ke-144 berlalu, dengan 4 hari berlalu, lebih dari 200 poin kesehatan telah hilang secara total. Poin kesehatan dasar Hong Dali adalah 110. 220 poin lainnya entah bagaimana muncul kemudian dan menyelamatkan nyawanya. Jika poin-poin itu dikurangi dan poin dari beberapa hari ini ditambahkan, ia masih akan memiliki 86 poin atribut tambahan. Ia seharusnya menghabiskan semua poin itu, tetapi sekarang ia menerima 30 poin atribut lagi. Kali ini, itu bisa menopangnya selama hampir 10 hari lagi. Wahahaha, lumayan juga. Berusahalah untuk menyia-nyiakannya. Hong Dali bersemangat dan berkata, kamu hanya perlu menyia-nyiakan 10 juta dolar lagi, aku akan dibebaskan setelah itu selesai. Hong Dali sedang dalam suasana hati yang baik. Tang Muxin, yang berada di bawah menemaninya selama ini, penasaran dan bertanya, Dali, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu bahagia? Apa ada sesuatu yang baik terjadi? Kabari aku ya. Ini hal yang baik, pasti hal yang baik. Hong Dali memutar bola matanya. Ia tidak bisa mengungkap sistem. Karena itu, ia mengungkapkannya dengan cara lain. Rasanya tubuhku sudah pulih cukup pesat. Sepertinya masalah ini akan segera teratasi. Benarkah? Tang Muxin langsung bersemangat setelah mendengar Hong Dali berkata seharusnya tidak ada masalah besar. Ia berkata, aku senang kamu baik-baik saja. Aku senang kamu baik-baik saja. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengatakan itu. Dia menyekanya dan berkata, aku senang kamu baik-baik saja, hihi. Di tempat lain, di planet mulia, Yin Tianzong, Feng Wuhen, Jiang Qiansui dan yang lainnya mendarat di padang hijau yang subur. Begitu pesawat luar angkasa berhenti, mereka naik pesawat luar angkasa yang lebih kecil dan turun. Kapal induk yang mereka tumpangi panjangnya hanya sekitar 2 km. Mereka harus menyingkirkan sebanyak mungkin personel yang tidak diperlukan dari kru. Lagi pula, orang-orang memang suka bicara. Kemunculan kumbang kaisar di bumi adalah rahasia yang tak boleh dibocorkan apapun yang terjadi. Kalau tidak, siapa yang tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya? Oleh karena itu, begitu mereka mendarat, mereka menjadi target kecil. Para prajurit pun senang bersantai. Mereka semua bekerja untuk para aristokrat galaksi sekarang. Selama mereka bisa menang, keuntungan lain pasti akan datang. Alhasil, mereka semua merasa senang. Padang rumput yang datar itu indah dan mempesona. Padang rumput hijau dan sungai-sungai berwarna zamrud menjadi tempat berlabuh yang sempurna bagi kawanan hewan kecil untuk berkelana. Semuanya tampak selaras sempurna. Satu-satunya hal yang sedikit lebih rumit adalah suasana hati Jiang Qiansui, Yin Tianzong, dan Feng Wuhen. Bab 835. Bernyanyi. Bima Sakti, ayo. Qiansui. Feng Wuhen tidak menghabiskan banyak waktu dengan Hong Dali seperti yang lain, jadi dia sedikit khawatir. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap Dali? Aku tidak banyak berhubungan dengannya,
jadi aku tidak tahu harus berpikir apa jika kita tidak melaporkan masalah ini. Jika terjadi sesuatu di masa mendatang, itu akan menjadi masalah serius. Mereka tidak terlalu khawatir. Jika Hong Dali dan Kaisar Beetle benar-benar bergabung dan dia menjadi salah satu Zerg, itu bukan hal yang bisa disepelekan. Kumbang Kaisar Emas dengan Ksatria Bintang merupakan kekuatan yang hampir tak terkalahkan di alam semesta. Bima Sakti tidak akan sebanding dengan mereka. Bahkan, seluruh sektor bintang Dimu mungkin akan kesulitan menghadapi mereka. Aku tahu. Jiang Qiansui juga merasa bimbang. Di satu sisi, Hong Dali adalah satu-satunya temannya. Ia adalah teman yang baik dan Jiang Qiansui sangat berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Namun di sisi lain, Feng Wuhen benar. Kali ini, masalahnya melibatkan kumbang Kaisar Emas. Masalah ini serius. Namun, karena Suster Zining ternyata baik-baik saja, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Hong Dali juga. Jiang Qiansui menatap langit biru sambil duduk di atas rumput hijau dan berkata perlahan, meskipun Dali biasanya ceroboh, tidak bijaksana, sembrono, suka menghambur-hamburkan uang, dan memiliki banyak kekurangan lainnya, tetapi karakternya baik. Jiang Qiansui telah memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Hong Dali. Jika penggabungan gagal, dia tentu tidak akan bertahan hidup, namun, jika penggabungan benar-benar berhasil, kurasa karakternya tidak akan banyak berubah. Kali ini, aku mengambil risiko yang sangat besar. Yin Tianzong dan Feng Wuhen mengerti maksudnya. Sebuah pertaruhan besar. Ini memang pertaruhan besar, hanya berdasarkan karakter Hong Dali. Jika fusi gagal, tak perlu dikatakan lagi. Namun, jika fusi berhasil, berdasarkan Ji Zining sebagai contoh, Jiang Qiansui yakin 80% bahwa Hong Dali akan mampu mengendalikan Zerg. Dengan begitu, mereka akan mampu sepenuhnya menghilangkan ancaman bagi manusia di galaksi. Namun, jika Hong Dali benar-benar menjadi monster yang tak lagi bisa membedakan kawan dan lawan, mereka masih bisa meminta bantuan sektor bintang Dimu untuk meredam ancaman tersebut. Yang paling penting adalah bahwa kumbang Kaisar Emas ini hanyalah seorang bayi, yang baru saja terbentuk. Mungkin makhluk itu adalah makhluk alfa di alam semesta, tapi usianya masih sangat muda. Menghadapinya tidak akan sesulit itu. Benar sekali. Yin Tianzong berada di pihak Jiang Qiansui. Adikku Dali bukanlah orang yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, setidaknya orang tua, saudara, dan teman-temannya masih manusia, selama pikirannya masih ada, semuanya akan baik-baik saja, dia sangat protektif, aku bisa menjaminnya. Apa yang dikatakan Yin Tianzong bukanlah kata-kata kosong. Dulu, Hong Dali hampir meledakkan pesawat antariksanya dengan satu ledakan saat mencoba melindungi temannya. Saat itu, Hong Dali baru saja tiba di planet super biru perak. Sekarang, dia telah sampai pada titik di mana dengan karakternya, seharusnya tidak ada banyak masalah. Baiklah. Feng Wuhen memikirkannya dan tiba-tiba tersenyum. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang sifat protektif Dali, setidaknya, ketika dia mendengar bahwa aku akan membantu, dia langsung memberiku permata energi, itu barang langka. Saat dia berbicara, matanya menjadi lebih cerah. Katakanlah, ketika dia mengendalikan Zerg, bisakah dia memberi kita masing-masing seekor Zerg Raja untuk digunakan sebagai tunggangan? Benda itu benar-benar mengesankan. Hahaha, benar juga. Mata Yin Tianzong berbinar mendengar ini. Kalau kita bisa punya Raja Zerg sebagai tunggangan, sialan, kita bisa bikin para tetua ketakutan setengah mati. Berangan-angan saja. Jiang Qiansui mendengus. Kau pikir kau bisa memiliki Raja Zerg karena kau menginginkannya? Permata kesehatan diperlukan untuk membuat salah satunya. Permata kesehatan, permata itu sangat langka. Kalau tidak, bukankah Raja Zerg akan ada di mana-mana? Di bumi, Hong Dali bersin keras. Ia mengusap hidungnya dan bergumam, apakah ada yang membicarakanku? Terus terang saja, tidak baik menjadi terlalu menonjol. Iya, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang. Aku harus memikirkan apa yang harus kulakukan saat aku keluar dari sini. Dia mulai menghitung barang-barang dengan jarinya. Pertama, aku harus menyia-nyiakannya, itu sudah pasti. Kedua, jika aku menjadi Star Knight, aku juga akan bisa mengendalikan Zerg. Aku harus mengeluarkan lebih banyak permata kesehatan dan membuat beberapa King Zerg, membiarkan semua orang memilikinya sebagai tunggangan untuk bersenang-senang. Aku ingin tahu apakah King Zerg dapat bergabung dengan manusia untuk membuat King Zerg Knight. Jika itu memungkinkan, mungkin para antek dapat memilikinya masing-masing untuk bersenang-senang. HRM, itu menimbulkan beberapa risiko, jadi aku tidak boleh terburu-buru. Ketiga, hehehe, aku akan menjadikan Sin-Sin istriku begitu aku keluar. Wahahaha. Tang Muxin, yang berada di tanah di bawahnya, bergidik. Kenapa dingin sekali? Siapa yang mengutukku? Planet yang mulia. Li Tianxing memerintahkan para prajurit untuk menghentikan pesawat luar angkasa bintang Orde kedua yang ditumpanginya di luar angkasa tepat di luar Glorious Planet. Kemudian,
Ia mengaktifkan autopilot sebelum memasuki atmosfer Glorious Planet dan mendarat bersama seluruh prajuritnya di pesawat luar angkasa kecil. Dalam sekejap, ratusan wahana antariksa kecil menyerbu ke daratan di planet Glorious. Pemandangan yang mengesankan. Ketika semua orang telah mendarat dengan selamat, Li Tianxing melihat sekeliling dan berkata dengan puas, "Baiklah, semua orang boleh melakukan apa saja yang kalian inginkan, kalian semua dapat mengambil apapun yang kalian inginkan dari planet ini, jika kalian menemui masalah, laporkan saja, mari kita berkumpul di sini dalam 10 hari. Maksudnya, kamu boleh berbuat apa saja yang kamu suka, aku akan membantu melindungimu jadi kamu tidak perlu menahan diri." Dengan statusnya sebagai kandidat utama yang akan dibina oleh para aristokrat galaksi, apa masalahnya? Seketika, para prajurit yang dibawanya bersorak dan terbang mencari kesenangan. Kota Shenluo, Set Homburg Grand Hotel, lantai 8. Setelah upaya Lucifer menghambur-hamburkan uang selama 2 hari terakhir, mereka akhirnya berhasil menghambur-hamburkan 3 juta. Namun, jelas bahwa semua orang tidak sepenuhnya puas dengan hasil ini. Saudari Nian Wei, giliranmu naik panggung selanjutnya. Ling Xiaoyi berusaha sekuat tenaga untuk menyemangati Li Nian Wei. Tuan muda mengawasimu dari jauh. Kamu harus berusaha sebaik mungkin. Ya, aku tahu. Li Nian Wei mengangguk sedikit, bayangan wajah Hong Dali yang tersenyum muncul di benaknya. Dia memejamkan mata dan bertanya, "Xiaoyi, Tuan muda ingin kita menyia-nyiakan waktu, aku bisa ikut serta dalam Sing, Milky Way, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menyia-nyiakan waktu, apakah kamu punya ide?" Mereka hanya bisa membantu Hong Dali dengan menyia-nyiakannya. Tampil bagus di Sing. Milky Way tidak akan membantu Hong Dali. Tuan muda memang legendaris. Saat konsermu, Tuan muda menggunakan lampu depan sebagai penerangan untukmu. Pemandangan yang sangat spektakuler. Memikirkan hal itu, Ling Xiaoyi merasa sedikit tertekan, lagi pula, Hong Dali adalah satu-satunya yang bisa menyia-nyiakannya dengan begitu brilian. Ia benar-benar tak bisa menemukan ide lagi. Ia menduga yang lain juga tak bisa menemukan ide apapun. Akhirnya, Ling Xiaoyi berkata, "Aku juga tidak punya ide. Namun, di sini situasinya tak jauh berbeda dengan bumi. Popularitas sangat penting. Ayo kita investasikan sedikit uang untuk membangun kehadiranmu yang kuat. Paling banter, kita akan menginvestasikan lebih banyak uang. Bagaimana menurutmu?" "Ya," Li Nian Wei mendesah. "Kurasa itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, kita jelas tidak punya pola pikir untuk menyia-nyiakan." Sambil berbicara, ia berdiri. Wajahnya kembali tersenyum percaya diri. Di dunia musik, ia adalah ratunya. Kalau begitu, ayo kita pergi dan berkumpul di dunia virtual. Jam 7 malam, kota Shenluo di dunia virtual. Hari ini adalah hari semifinal Sing Milky Way. Acara musiknya besar, dan siapapun yang tidak punya kegiatan penting pasti akan hadir. Dunia virtual berbeda dengan dunia nyata. Perjalanan di dunia virtual sangat mudah karena ada portal di mana-mana. Lokasi kompetisi luas, dan dapat dengan mudah menampung 1 juta penonton, kenapa lagi disebut dunia virtual. Meskipun setiap lokasi hanya menampung 1 juta penonton, ada ratusan lokasi serupa di seluruh kota Shenluo di dunia virtual. Sederhananya, ratusan juta orang dapat menyaksikan kompetisi secara langsung. Kompetisi akan disiarkan secara keseluruhan menggunakan siaran proyeksi holografik. Banyak orang yang menuju ke lokasi tempat kontes akan diadakan. Dibandingkan dengan babak kualifikasi, babak semifinal jauh lebih resmi. Tiketnya hanya $5 dan mereka bisa mendapatkan banyak dengan harga yang murah. Sayang sekali jika mereka tidak pergi. Setiap kota utama harus memilih 10.000 orang untuk babak kualifikasi pertama Sing Milky Way. 10.000 orang ini kemudian harus melalui penilaian ketat hingga hanya sekitar 100 orang yang tersisa untuk semifinal hari ini. Sesuai aturan, setiap orang hanya memiliki waktu 2 menit untuk tampil. Anda bisa tampil sendiri atau berkelompok, dan tidak masalah jika ingin membawa beberapa penari tambahan. Secara keseluruhan, semua orang memamerkan bakat mereka dan, selama Anda memenuhi syarat, Anda adalah salah satu yang terbaik. Tak terhitung banyaknya orang yang menuju ke 100 lokasi kompetisi langsung. Sambil berjalan, mereka membahas keunggulan masing-masing penyanyi di Sing Milky Way. Yang ikut lomba kemarin, Irina, lumayan juga. Dia cantik dan jago nyanyi. Monica memang hebat. Aku datang hari ini khusus untuk menyemangatinya. Berhenti, Susana memang yang terbaik. Sosok itu, wajahnya itu. Dia kekasih idamanku. Apa kalian semua bermimpi? Heloise adalah orang yang berwajah malaikat dan bertubuh iblis. Kudengar dia punya pendukung yang sangat kuat. Keempat juri meloloskannya begitu dia membuka mulut selama babak kualifikasi. Itu mengesankan, dia yang terbaik. Oke. Ya. Aku dengar tentang Heloise. Katanya dia sudah punya 5 juta penggemar online dan jadi favorit penyanyi nomor 1 di kota Shenluo.
Benarkah? Aku tidak menyadarinya. Kalau begitu, aku harus lebih memperhatikannya. Ya, ya. Perhatikan. Kamu harus lebih memperhatikan. Di dunia tarik suara, persaingannya sangat ketat. Banyak penonton yang datang hanya untuk menyaksikan penyanyi favorit mereka. Namun, Heloise adalah pesaing yang tangguh dan juga sangat cantik. Kali ini, 80% penonton di kota Shenluo yang datang menonton kontes datang karena dia. Bab 836. Tuan Muda, terima kasih Tuan Muda. Di dunia virtual, Heloise di ruang riasnya. Dengan dukungan diam-diam dari Li Tianxing, dukungan Heloise cukup kuat. Semangat dan energinya pun meningkat pesat. Rasa percaya diri terpancar dari wajahnya. Aku harus jadi yang terbaik. Heloise bersorak untuk dirinya sendiri. Penyanyi-penyanyi lain tak layak disebut. Selama aku tampil bagus, aku akan bisa mendapatkan banyak penggemar. Dengan popularitas, masa depanku akan cerah. Heloise sangat yakin akan hal ini. Dia cukup berbakat dan sangat berbeda dari penyanyi biasa. Kalau tidak, dia tidak akan punya nyali untuk meminta dukungan Yin Tianzong. Tentu saja, ada sedikit kendala dalam prosesnya, tetapi hasil akhirnya cukup baik. Ia benar-benar menerima dukungan dari Li Tianxing, yang lebih kuat daripada Yin Tianzong. Itu benar-benar secercah harapan di tengah kabut gelap kebingungan. Dunia terasa indah dan tak terduga. Orang-orang ini punya visi yang bagus, hehe. Aku suka itu. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik untuk semifinal hari ini, kata Heloise, bangga pada dirinya sendiri. Tuan Muda Tianxing telah mengatur penari-penari paling profesional. Di dunia maya, para antek Hong Dali telah berkumpul. Ling Xiaoyi bertanya dengan lembut, Saudari Nian Wei, sudah hampir waktunya, kan, haruskah kita berangkat ke arena sekarang? Sudah hampir waktunya. Lin Yanwei melihat ke sekeliling pada arus orang yang terus-menerus dan diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Demi Tuan Muda, kamu bisa melakukannya. Kak Nianwei, ayo. Yang lain bersorak untuk Li Nianwei. Kak Nianwei, kamu jago banget nyanyi dan cantik banget. Hehe. Kamu pasti bakal heboh kali ini, kamu pasti bisa. Li Nianwei percaya diri dengan nyanyiannya. Kalau begitu, ayo berangkat. Di jaringan portal, Lin Yanwei menunjukkan kartunya dan cahaya putih menyala. Lin Yanwei muncul tepat di ruang rias. Saat itu, semua kontestan telah tiba untuk mempersiapkan kompetisi yang akan dimulai 20 menit lagi. Masuknya Lin Yanwei menarik perhatian para penyanyi yang telah merias wajah dan menunggu untuk memasuki arena. Cepat, lihat. Ada orang lain di sini. Dia cantik sekali. Aku penasaran berapa peringkatnya. Saya tidak tahu, saya tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Entahlah. Mungkin dia orang yang suka menarik tali. Kalau dia dapat dukungan dari orang yang berkuasa, mungkin saja dia bisa ikut kompetisi di tengah jalan. Benar juga, dia sangat cantik. Aku jadi bertanya-tanya seberapa bagus dia bernyanyi, namun, dia harus bergantung pada pengiring, nyanyiannya seharusnya biasa-biasa saja. Ya, dia pasti maju dengan bantuan dukungan yang kuat. Kalau tidak, bukankah dia akan menyia-nyiakan kecantikannya? Haha, kenapa lagi orang bilang perempuan cenderung lebih pencemburu? Lin Yanwei tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi masalahnya dia terlalu cantik, tingkat karisma tertinggi yang ditentukan sistem, yaitu 125, sungguh tidak masuk akal. Maka, para wanita pencemburu ini awalnya berbisik-bisik di antara mereka sendiri, lalu perlahan-lahan mereka menjauh dari Lin Yanwei. Akhirnya, mereka membentuk kelompok sendiri dan mengisolasi Lin Yanwei sepenuhnya. Mereka yang berprofesi sama adalah musuh. Hal itu sudah jelas pada titik ini. Para penyanyi pria, mata mereka tertuju pada Lin Yanwei. Mereka diam-diam mengamatinya dari atas ke bawah. Beberapa ingin mengobrol dengannya, tetapi tidak punya nyali. Tentu saja, mereka tak terelakkan mengamatinya dari jauh. Tentu saja, kota Shenluo memiliki penyanyi terbaik, Heloise. Yang lain tidak terlalu berharap untuk meraih juara pertama. Oleh karena itu, mereka tentu saja berpikir untuk mencari dukungan untuk mengamankan juara kedua atau ketiga, beberapa bahkan langsung menghubungi Heloise. Saudari Heloise, sepertinya ada pendatang baru yang cukup tangguh yang bergabung dengan kompetisi daerah kita. Apa kau melaporkan semua Tom, Dick, dan Harry kepadaku? Suara Heloise yang merendahkan terdengar dari ruangan itu. Jangan ganggu aku. Apa kau tidak tahu aku sedang sibuk? Maaf. Tapi pendatang baru itu memang cantik. Orang itu terus memberikan informasi. Semua orang iri. Tapi para penyanyi pria itu semua meliriknya. Benar-benar menyebalkan. Indah sekali, gumam Heloise, lalu berkata malas, baiklah, aku akan pergi melihat orang ini. Pintu kamar terbuka dan Heloise keluar. Ia mengenakan gaun kuning dan ekornya terseret di tanah. Dadanya yang membusung dengan pinggang mungil, senada dengan riasan tebalnya. Ia tampak centil. Di mana?
Heloise seperti ratu saat ia sedikit mengangkat kepalanya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang rias. Heloise mengamati sekeliling ruangan untuk melihat Lin Yanwei, yang menyembul di antara kerumunan. Ternyata kamu. Sudah lama sekali. Suara Lin Yanwei terdengar tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Sejujurnya, ia benar-benar melupakan Heloise. Karena itu, ketika melihatnya, jantung Lin Yanwei berdebar kencang. Namun, ia segera tenang, sebagai lawan sekecil Heloise, ia mungkin tidak tahu bahwa Lin Yanwei telah pergi ke bumi untuk melawan Zerg bersama Tuan Muda. Karena itu, ia merasa tenang. Sudah lama sekali. Benar saja, Heloise mengitari Lin Yanwei 2 kali. Ia tak peduli Lin Yanwei muncul di sini. Iya, kau memang berbakat. Sungguh menegangkan. Tapi ini Xing Milky Way, yang penting bakat. Kalau begitu, ia mengangkat dagu Lin Yanwei dengan jarinya. Siap merasakan pahitnya kegagalan. Heloise memiliki Li Tianxing di belakangnya. Tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan terhadap Lin Yanwei. Sebagai ratu di sini, kata-kata Heloise mendapat tepuk tangan meriah dari semua wanita di sekitarnya. Pada saat ini, tentu saja, sanjungan mutlak dibutuhkan. Lin Yanwei tidak marah. Ia menatap Heloise dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu kurang ajar. Keduanya bagaikan seorang ratu yang menatap seorang petani. Heloise berada di atas panggung, sementara Lin Yanwei mengenakan gaun kulit tanpa riasan. Heloise tersenyum. Di semifinal, hanya 3 dari 100 yang akan dipilih, untuk bersaing dengan penyanyi dari lebih dari 3.000 kota besar. Kamu harus siap, kompetisinya. Dia berbisik di telinga Lin Yanwei, sangat kejam. Sambil berkata begitu, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku tidak akan menakutimu lagi. Semoga berhasil. Tentu saja, kau pasti akan gagal. Ini tidak akan berubah. Haha. Seandainya dulu, melihat Heloise yang murka, Lin Yanwei tersenyum tenang. Aku pasti akan marah. Tapi sekarang, tidak lagi. Karena, kita tidak bersaing untuk diri kita sendiri. Tuan Muda telah menjadi pendukung terbesarku. Ia memikirkan hal ini dalam hati. Lin Yanwei mulai mengingat apa yang terjadi 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Di bumi, Lin Yanwei baru saja menyelesaikan tahun 2 di universitas. Berbakat dan terobsesi dengan musik, Lin Yanwei adalah gadis tercantik di kampus. Putra-putra orang kaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya seperti lalat rumah. Ia adalah gadis paling populer di sekolah. Jika orang lain, mereka mungkin akan berkencan dengan seseorang dengan latar belakang keluarga yang paling kuat. Dengan dukungan yang kuat, mereka kemudian akan langsung memasuki bisnis hiburan. Tentu saja, segala sesuatu ada harganya. Untuk mendapatkan sesuatu yang lain harus dikorbankan. Dengan begitu, mereka mungkin terlihat glamor di luar, tetapi belum tentu bahagia. Banyak selebriti yang menikah dengan keluarga kaya tidak menjalani kehidupan seperti yang mereka bayangkan. Belum lagi mereka yang bergantung pada orang lain untuk menjadi selebriti. Oleh karena itu, Lin Yanwei tidak pernah berpacaran dengan seorang pria pun di sekolah. Ia tidak ingin bergantung pada siapapun. Ia punya impian. Dia sangat yakin bahwa dengan bakat, dia akan mampu berhasil. Ketika dia lulus, dia memilih untuk menandatangani kontrak sebagai penyanyi di bawah perusahaan hiburan yang relatif bagus. Namun saat ia memasuki bisnis hiburan, ia menyadari bahwa air di sana jauh lebih dalam dari apa yang ia bayangkan. Direktur perusahaan tertarik padanya dan ingin menafkahinya. Ia menolak dengan tegas. Saat itu, ia menyadari bahwa karirnya di industri musik mungkin akan berakhir. Apa yang paling penting bagi penyanyi? Jawabannya pasti, lagu yang bagus. Tanpa lagu-lagu yang bagus, penampilan tak akan membawa mereka kemanapun. Sutradara tak mendapatkan apa yang diinginkannya. Hasilnya sederhana, tak akan ada lagu bagus yang bisa dinyanyikannya. Tanpa lagu yang bagus, sebagus apapun suaranya, pendengar tak akan mendengarkannya. Semuanya sia-sia. Lin Yanwei berniat memutuskan kontraknya dan bergabung dengan perusahaan lain. Namun, ia tak sanggup melanggar kontrak tersebut. Ia telah menandatangani kontrak 5 tahun. Berapa lama karir seorang penyanyi bisa bertahan? Jika ia benar-benar menunggu 5 tahun, ia akan menjadi tua. Lalu, bagaimana ia bisa sukses? Ia putus asa, tak ada jalan menuju surga dan tak ada pintu menuju bumi. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin ia tak cocok berkecimpung di dunia hiburan. Namun tepat pada saat ini, dia bertemu Tuan Muda Hongdali. Dalam sekejap, langit membiru, rumput menghijau. Dunia tak lagi kelabu. Tuan Muda, terima kasih. Air mata Lin Yanwei menggenang. Kalau bukan karena Anda, impian saya pasti sudah pupus. Bab 837. Kompetisi dimulai.
Sebagai acara musik di Bima Sakti, Sing Milky Way telah diadakan selama beberapa tahun. Ada cukup banyak elit yang muncul dari acara ini dan acara ini cukup populer. Pada saat ini, aula arena besar hampir penuh, lebih dari 1 juta orang duduk dengan rapi dalam lebih dari 200 baris. Seluruh arena meliputi area seluas lebih dari 200 km persegi dan tepat di tengahnya terdapat panggung besar, itu bagus di dunia virtual. Itu cukup luas dan teknologi terkini digunakan. Pertunjukan di panggung utama diproyeksikan secara holografis secara langsung. Itu setara dengan memperbesar tubuh kontestan berkali-kali, sehingga dimanapun orang duduk, seluruh proses kompetisi dapat terlihat dengan jelas, dan sama sekali tidak ada titik buta. Saat itu, kompetisi akan segera dimulai. Pembawa acara sudah menjelaskan peraturan kompetisi di atas panggung dan memperkenalkan para tamu istimewa. Suster Heloise. Di belakang panggung, Heloise sudah diperlakukan seperti kakak perempuan di antara yang lain. Beberapa orang bertanya kepadanya, siapa tamu istimewa yang hadir hari ini? Sebagai kontestan dengan dukungan kuat, Heloise tentu tahu siapa saja yang masuk dalam panel juri. Disebut sebagai kakak perempuan membuatnya sangat senang, jadi dia tersenyum dan menjawab, hari ini, orang-orang yang hadir di sini semuanya adalah tokoh-tokoh kelas berat bagaimanapun. Ini adalah semifinal, hanya 3 orang yang dipilih dari 100 orang. Jadi para tamu ini juga orang-orang yang sangat hebat. Orang pertama adalah Franklin, runner-up dari 3 musim sebelumnya Sing Milky Way di kota Saint Luo. Dia sangat berbakat. Orang kedua adalah Brianna, juara final regional di kota Saint Luo. Keahliannya ada pada nada tinggi. Orang ketiga adalah komposer super terkenal Tan Lake. Yang terakhir adalah salah satu penyanyi veteran kita yang paling hebat di kota Saint Luo, Tan Crystal. Fakta bahwa mereka diundang untuk menjadi panel juri hari ini menunjukkan bahwa hasil kali ini ditanggapi dengan sangat serius. Keempat orang ini dianggap sebagai penyanyi paling terkenal dan veteran dalam industri musik di kota Saint Luo. Franklin berusia 30-an. Ia tampak sangat tampan dan menjadi juara kedua dalam 3 musim terakhir Sing Milky Way di kota Saint Luo. Ia cukup terkenal di seluruh Milky Way. Tak perlu banyak bicara tentang Brianna, juara final regional kota Saint Luo. Ia muda dan cantik, dengan banyak sekali pelamar. Kekayaan bersihnya lebih dari 60 juta dolar galaksi, sungguh menakjubkan. Tuan Lake adalah komposer paling terkenal di kota Saint Luo. Banyak penyanyi yang menjadi terkenal setelah menyanyikan lagu-lagunya. Itu bukan lelucon. Orang terakhir, Crystal, adalah seorang veteran bergengsi dan sosok yang tak lekang oleh waktu di industri musik. Beberapa muridnya telah mencapai 3 besar final regional Saint Luo dan popularitas mereka sungguh luar biasa. Benar saja, mendengar itu, para penyanyi lain pun menarik napas dingin bersama-sama. Mereka yang mengajukan pertanyaan menepuk dada. Ya Tuhan, ternyata 4 orang ini. Aku stres sekali sekarang. Luar biasa, luar biasa. Yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Semakin berkuasa juri, semakin ketat pula mereka dalam menilai penyanyi. Sesuai aturan Sing Milky Way, masing-masing dari 4 juri tamu memiliki 1 suara. Setiap suara bernilai 1.500 poin. Jika seseorang memperoleh keempat suara tersebut, maka total poinnya akan mencapai 6.000 poin. Poin yang tersisa, sesuai dengan aturan, berasal dari penonton langsung, pendengar di internet, dan popularitas mereka di internet. Total skor akan dihitung dan 3 teratas akan dipilih. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa meskipun satu juri tidak senang dengan skornya, para penyanyi akan tereliminasi. Oleh karena itu, ketika para penyanyi mendengar bahwa keempat orang ini menjadi juri tamu, mereka merasa sangat tertekan. Meskipun Heloise memiliki pendukung yang kuat, itu tidak berarti dia pasti menang. Oleh karena itu, tekanannya lebih besar. Lagi pula, di dunia musik, pendengar tidak peduli siapa yang memiliki pendukung yang kuat. Mereka hanya peduli jika lagunya bagus. Terutama keempat juri ini. Mereka terkenal memiliki ekspektasi yang tinggi. Jika ada yang melakukan kesalahan sedikit saja, mereka akan tereliminasi. Aku harus tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Heloise menyemangati dirinya sendiri. Ketika dia sudah tenang, dia menatap Lin Yanwei yang sendirian di sudut dan menyeringai. Hehe, aku khawatir kamu mungkin menang sebelumnya, tetapi dengan keempat orang ini sebagai juri, bersiaplah untuk gagal, mereka biasanya tidak kasar. Di arena. Tak lama kemudian, pembawa acara selesai berbicara. Semua orang terdiam. Bernyanyi. Bima Sakti akan segera dimulai. Sebagai tokoh yang selalu bersinar di dunia musik, Crystal agak enggan terhadap persaingan saat ini. Sejujurnya, setelah mendapat perintah dari atasan, Crystal agak enggan untuk datang. Baginya, musik itu sakral dan tak tergoyahkan. Namun, ia diperintahkan untuk merawat seorang penyanyi wanita bernama Heloise dengan sangat baik. Ia telah melihat foto-fotonya, ia memang cantik. Ia juga telah mendengar lagu-lagunya, dan ia bernyanyi dengan cukup baik. Namun, ia jelas jauh dari penyanyi yang sempurna.
Awalnya, tak masalah jika ia lolos, 1.500 poin tak ada apa-apanya. Namun, dalam benak Kristel, persaingan menjadi tak menarik ketika bercampur dengan transaksi curang. Dia punya banyak pekerjaan dan tidak punya waktu luang. Kalau mereka mau main curang, siapapun bisa. Kenapa mereka harus mencarinya? Musik yang dicampur dengan transaksi curang itu sangat membosankan. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan coba cari beberapa kontestan berbakat, pikir Kristel. Karena kesepakatannya sudah ada, setidaknya aku harus berusaha sebaik mungkin untuk bersikap adil kepada yang lain. Meskipun dukungan Heloise kuat, yang menghibur Kristel adalah aturan Sing. Milky Way. Sekalipun ia memberi Heloise kelonggaran, itu tidak akan memengaruhi kontestan lain dan lebih baik daripada harus mengeliminasi yang lain hanya karena satu orang. 4 juri tamu memiliki total 6.000 poin. Penyanyi yang bagus akan mendapatkan kelonggaran dari semua orang. Selanjutnya, akan bergantung pada popularitas mereka. Itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Tak lama kemudian, pembawa acara mulai memperkenalkan para kontestan. Hadirin sekalian, teriak pembawa acara, mari kita undang kontestan pertama kita, Nona Puxiaolian. Tepuk tangan penonton memekakkan telinga, ada 1 juta orang. Sekalipun hanya 1/10 dari mereka yang bertepuk tangan, suara tepuk tangan itu akan menggelegar. Dan pertunjukan pun dimulai. Di Sing Milky Way, setiap kontestan mengerahkan seluruh sumber daya yang bisa mereka kumpulkan. Nona Puxiaolian membawa lebih dari 100 penari. Orkestra simfoni di belakang beranggotakan 60 orang. Skala seperti itu akan menghabiskan biaya setidaknya puluhan ribu dolar galaksi. Namun, di acara musik ini, bakat menjadi faktor penentu. Ketika Nona Puxiaolian mulai bernyanyi, keempat juri tamu mulai berdiskusi. Franklin, kelihatannya bagus. Tapi aktingnya terlalu enteng. Brianna, suaranya bagus, aku akan membiarkannya lewat. Franklin, lagunya biasa saja, liriknya juga. Kristel, penampilannya jauh dari sempurna. Di antara keempat juri, Franklin memberi tanda X, Brianna tanda O, Lake tanda O, dan Kristel tanda X. Kontestan pertama, Nona Puxiaolian tereliminasi dan menangis. Di panggung Sing Milky Way, suasananya memang kejam. 4 juri tamu, jika 2 di antaranya memberi tanda X, kontestan akan langsung tereliminasi. Jika hanya 1 yang memberi tanda X, kontestan masih bisa melanjutkan pertandingan. Tentu saja, hasilnya kurang lebih sudah ditentukan. Jika keempat lampu menyala, kontestan akan dianggap cukup baik. Pembawa acara di atas panggung, mari kita undang kontestan berikutnya, Jian Tingyun. Dia akan menyanyikan Milky Way, My Love. Mari kita dengarkan tepuk tangan meriah. Seorang kontestan wanita cantik mengenakan gaun melangkah ke panggung, membungkuk kepada penonton, dan memulai penampilannya. Jika di bumi, beberapa kontestan pertama akan dianggap sebagai pembuka. Mereka yang tampil baik di babak sebelumnya biasanya akan tampil terakhir sebagai finalis. Tapi Sing Milky Way berbeda, aturannya sederhana, undian. Oleh karena itu, urutan kemunculan para kontestan adalah murni keberuntungan. Keberuntungan Lin Yanwei tidak begitu baik. Dia adalah kontestan ke-98, 3 sebelum yang terakhir. Di Sing Milky Way, lebih baik tampil lebih dulu. Lagi pula, ada 100 kontestan, dan butuh waktu lama bagi mereka semua untuk bernyanyi. Awalnya, semua orang masih bersemangat dan mendengarkan dengan saksama. Menjelang akhir, mudah mengantuk. Juri tamu juga lebih rentan meledak-ledak saat itu. Seringkali, kontestan yang datang terlalu jauh di belakang panggung akan mendapat tanda X dari juri tanpa didengar dengan saksama. Oleh karena itu, ketika penyanyi ke-99 dan ke-100 mengetahui nomor mereka, mereka menangis. Sungguh menyayat hati. Hahaha. Heloise menatap papan namanya yang bertuliskan angka 7. Hatinya berbunga-bunga. Aku nomor 7, juri tamu pasti masih bersemangat, seharusnya mudah untuk mendapat nilai bagus. Lin Yanwei mendapat nomor 98. Saat itu, para juri mungkin akan kesulitan untuk duduk diam. Hahaha, ya, keberuntungan terkadang berperan, miliki takdirmu sendiri. Hahaha. Tak lama kemudian, kontestan kedua juga pergi sambil menangis, 2x. Setiap kontestan hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk tampil. Tentu saja, jika semua lampu menyala, mereka akan diberi waktu untuk menyelesaikan lagu mereka. 6 orang pertama tampil cukup cepat, totalnya 15 menit. 2 menit di antaranya adalah pembawa acara yang memperkenalkan para kontestan, bagaimanapun juga, ini hanya final regional. Semuanya berjalan cepat. Saat memasuki babak penyisihan, semifinal, dan final yang sebenarnya, pertarungannya akan sangat brutal. Setiap kontestan akan memiliki waktu 10 menit untuk tampil. Itu akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya antara semua kontestan. Kontestan kita berikutnya akan bersorak paling keras di Saint Luo City Sing Milky Way, Nona Heloise.
Dia akan menyanyikan Perfect Love Song. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan meriah. Babak 838. Lin Yanwei, ke panggung. Begitu pembawa acara mengatakan ini, terdengar tepuk tangan meriah dari para penonton. Heloise adalah kontestan dengan sorakan paling meriah dari kota Shenluo. Dari lebih dari 1 juta penonton, banyak yang datang khusus untuknya. Perkiraan kasarnya sekitar 100.000. Jangan remehkan rasio 10:1 ini. Ada 100 arena seperti itu di kota Shenluo di dunia virtual. Itu berarti ada 10 juta penggemar. Itu adalah angka astronomis. Di atas panggung, Ling Xiaoyi dan yang lainnya menatap gambar proyeksi holografik Heloise dan merasa khawatir. Li Yang, Kak Xiaoyi, Heloise ini sepertinya pesaing yang tangguh. Lihat tepuk tangan untuknya. Mereka sudah bertepuk tangan begitu lama dan sepertinya tidak peduli kalau tangan mereka sakit. Lucifer, kudengar dia berencana untuk berpartisipasi. Sepertinya dia sudah merencanakannya. Aku sudah memeriksa sebelumnya dan ternyata dia saat ini penyanyi paling populer di seluruh zona Shenluo. Ada 2 penyanyi lain yang popularitasnya hanya sedikit lebih rendah darinya. Akan sulit bagi Suster Nianwei untuk menonjol, terutama karena kita belum siap. Ya, Ling Xiaoyi tentu saja mengerti apa yang dimaksud Lucifer. Mereka baru saja kembali dari bumi dan hampir sama sekali tidak siap untuk sing. Milky Way. Sepertinya mereka sudah keterlaluan. Melawan Heloise, yang sudah sangat siap dan juga memiliki pendukung yang kuat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi, ekspresi Ling Xiaoyi sangat serius. Saya harap Nianwei bisa tampil sebaik biasanya, kalau tidak, kali ini akan menjadi pukulan telak baginya. Ling Xiaoyi tidak salah. Kepercayaan diri sangatlah penting. Ketika seorang penyanyi merasa tidak yakin dengan kemampuannya dan kehilangan kepercayaan diri, musiknya akan kehilangan nyawanya. Orang seperti itu tidak bisa lagi disebut penyanyi profesional. Dia akan menjadi orang yang hanya bernyanyi. Meskipun keduanya bernyanyi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Penonton yang terhormat, apa kabar? Berdiri di tengah panggung, Heloise mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menyapa penonton. Saya Heloise, mohon dukung saya. Dari keempat tamu yang hadir, Franklin adalah yang pertama berkomentar. Citranya lumayan, ia sangat apik dan, yang terbaik, ia tampak sangat seimbang, tidak terlalu berlebihan maupun terlalu hina, jarang sekali kita melihat hal seperti itu. Brianna mengangguk setuju. Suaranya lembut dan genit, pasti terdengar bagus saat dia bernyanyi. Lake mengusap dagunya dan berkata, dia pasti terdengar hebat di ranjang juga. Kristel menatap kerumunan yang luar biasa bersemangat dan menggelengkan kepalanya. Begitu banyak bisnis gelap yang terjadi. Dia punya banyak bakat, tetapi masih perlu memengaruhi hati orang-orang dengan cara seperti itu. Kenapa? Hehe. Lin Yanwei, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu musik yang sebenarnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dalam benaknya, Heloise kembali memikirkan Lin Yanwei dengan nada meremehkan, lalu raut wajahnya berubah serius dan ia bersiap untuk mulai bernyanyi. Ia mengenakan gaun kuning panjang dengan mahkota emas yang indah di kepalanya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang seputih salju. Sebagian kecil kakinya yang ramping dan indah terekspos, dan rambutnya yang panjang dan bergelombang keemasan. Ia tampak seperti seorang ratu yang mulia. Tak terhitung penggemar pria di antara penonton yang menjadi heboh. Mereka meneriakkan nama Heloise tanpa henti. Kemungkinan besar setelah mereka pulang ke rumah malam itu, Heloise pasti akan menjadi kekasih khayalan banyak pria, sudah pasti bahwa perusahaan boneka yang lebih realistis juga akan membuat boneka yang mirip dengannya. Li Yang menatap Heloise dan merasa sedikit bersemangat. Sial, harus kuakui, wanita ini punya bakat. Tentu saja, Heloise tidak mungkin tahu apa yang dipikirkan Li Yang. Saat itu, Heloise sudah mulai tampil di atas panggung dan ia berkonsentrasi penuh pada penampilannya. Ia bernyanyi dan menari. Para penari pengiringnya juga tampil dengan kemampuan terbaik mereka. Orkestra simfoni di belakang terdengar sangat keras, dan suasana di lokasi syuting tiba-tiba mencapai klimaks. Heloise berani meminta bantuan Yin Tianzong, yang menyiratkan bahwa ia memang memiliki kemampuan. Bahkan menurut Kristel, ia bisa menduduki peringkat teratas, sehingga ia merasa semakin muak dengan praktik-praktik curang tersebut. Apakah benar-benar perlu menggunakan cara seperti itu? Hebat! Franklin adalah orang pertama yang memberi nilai O. Dia memang bintang yang sedang naik daun, kata Brianna segera setelahnya. Ia tersenyum dan berkata kepada 2 orang lainnya, bagaimana menurut kalian? Menurutku dia memang hebat. Keren banget. Lake mengangguk sambil tersenyum sambil menekan tombol O. Oke. Meskipun dia tetap teguh pada prinsipnya, dalam hal kemampuan, Heloise memang pantas mendapatkan suaranya. Seketika, kerumunan itu meledak. Lihat, hahaha. Keren. Keren. Lampu menyala penuh pertama. Ya. Aku bilang dia benar-benar seorang superstar.
Tidak mudah untuk mendapatkan lampu yang menyala penuh. Itu sudah pasti. Di seluruh kota Shenluo, hanya 3 orang yang akan terpilih. Dia berhasil mendapatkan cahaya penuh, itu artinya masuknya dia ke level ini hampir pasti. Tekanan bagi mereka yang datang setelahnya akan lebih besar lagi. Heloise, aku memilihmu. Mendengar tepuk tangan meriah dari penonton, Heloise sangat gembira. Hatinya merayakan keberhasilannya, tetapi ia berpura-pura menjadi wanita yang lembut dan berbudi luhur, lalu membungkuk dalam-dalam kepada penonton. Terima kasih, para tamu, terima kasih, para penonton yang budiman, saya sangat senang mendapatkan dukungan kalian. Gerakannya kembali mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Franklin, tidak buruk, jarang sekali dia tahu cara mendapatkan kasih sayang orang, Heloise punya masa depan yang menjanjikan. Brianna tertawa dan berkata, tidak heran dia begitu populer, dia tahu bagaimana membuat orang menyukainya. Lake cemberut. Hati-hati. Kamu harus bisa membuatnya senang di masa depan. Christelle berkata, kenapa dia harus melakukan itu, kenapa repot-repot sekali. Faktanya, di industri musik atau hiburan, memang seperti itu. Sekeras apapun kau berusaha menjilat orang kaya dan berkuasa, di depan umum kau harus berpura-pura bermoral. Sekasar dan hina apapun kau diam-diam, di depan penggemarmu, kau harus berpura-pura mulia dan elegan. Kembali dengan bangga ke belakang panggung, Heloise mengangkat kepalanya sedikit ke arah Lin Yanwei. Penuh kesombongan atas kemenangannya, dia berjalan di depan Lin Yanwei dan dengan ringan mengangkat jarinya untuk mengangkat dagu Lin Yanwei. Dia tertawa dan berkata, Yanwei kecil, aku benar-benar minta maaf, saat ini, aku telah mengambil 1 dari 3 slot, dan itu adalah tempat teratas, sedangkan untuk 2 lainnya, aku rasa kamu tidak punya kesempatan, ada 2 orang lain yang hampir sama bagusnya denganku. Salah satu syarat terpenting yang diminta Li Tianxing ketika ia menawarkan dukungan kuatnya adalah ia harus mengalahkan Lin Yanwei. Jadi, terhadap Lin Yanwei, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat dia melihat Lin Yanwei, permusuhan dalam suaranya begitu kentara hingga orang bodoh pun dapat mendengarnya. Aku tahu, Lin Yanwei tidak marah. Bahkan, tidak ada yang bisa menggoyahkan kepercayaan dirinya sekarang. Alasannya sederhana. Lagu yang akan dinyanyikannya ditulis khusus untuknya oleh Yang Master. Lin Yanwei yakin dia tidak akan kalah. Bernyanyi. Milky Way melanjutkan. Dibandingkan dengan penampilan gemilang Heloise, semua penyanyi lain tampak lemah. Mereka semua naik panggung dan meninggalkan panggung sambil menangis dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, giliran kontestan ke-43. Berikutnya adalah kontestan yang sangat populer dari kota Shenluo, Tuan Qizhengji. Lagu yang akan ia nyanyikan adalah How Can I Not Love You. Mari kita sambut dia. Ini adalah seorang penyanyi pria dengan wajah tampan dan tubuh atletis. Tingginya sekitar 1,9 meter, bahunya lebar, perutnya berotot, dan penampilannya yang gagah dengan rambut biru pendek. Ia baru saja naik ke panggung dan langsung memikat hati banyak penonton. Banyak penonton wanita bahkan mulai berteriak histeris. Qizhengji, aku mencintaimu. Aku ingin punya anak darimu. Qizhengji, kamu yang terbaik, kamu adalah kekasih impianku. Idola, tolong rayulah aku, tolong manjakan aku. Dia tak lain adalah Qizhengji, penyanyi pria paling populer di kota Shenluo. Popularitasnya meroket. Qizhengji adalah salah satu dari 2 orang yang disebutkan Heloise mungkin akan masuk 3 besar. Ia berdiri diam di tengah panggung. Perhatian semua orang tertuju padanya, terutama para penonton perempuan. Kemungkinan besar akan segera ada banyak android yang tampak seperti manusia dengan berbagai kemampuan, termasuk kemampuan membuat susu sendiri di pasaran. Lihatlah betapa tidak tahu malunya dia, kata Li yang dengan ekspresi menghina. Aku benci orang narsis. Dia memang lebih tampan darimu, kata Ling Xiaoyi sambil tersenyum, tapi kamu lebih baik darinya. Tidak semua orang bisa menjadi antek. Haha, itu benar, itu benar. Li Yang langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya saat mendengar itu. Bisakah sembarang Tom, Dick, atau Harry menjadi antek tuan muda? Anda mungkin tampan, tetapi Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi antek tuan muda. Saat Li Yang ada di sana sambil tersenyum, Qizhengji memulai penampilannya di atas panggung. Sebagai seorang idola dengan kemampuan yang sesungguhnya, Qizhengji memang memiliki apa yang dibutuhkan. Penampilannya penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Dengan iringan lampu-lampu indah di atas panggung, sorak-sorai penonton membubung tinggi, semakin keras hingga seluruh arena dibanjiri sorak-sorai. Tak lama kemudian, penilaian para tamu pun terungkap. Franklin, nyalakan. Brianna, nyalakan. Lake, nyalakan. Christelle mengangguk puas dan tersenyum. Lumayan, pemuda ini punya masa depan yang cerah. Nyalakan. Keempat lampu menyala. Qizhengji bersorak kegirangan dan tertawa. Penonton yang terhormat, saya mencintai kalian, terima kasih, para juri,
terima kasih telah meloloskan saya. Lalu dia meninggalkan panggung dengan wajah berseri-seri. Sorak-sorai terus berlanjut, dan teriakan para wanita terus berlanjut, bergema di seluruh arena. Kompetisi terus berlanjut. Qi Shengji kembali ke belakang panggung dan terkekeh saat melihat Heloise. Heloise mengacungkan jempolnya. Mata mereka bertemu dan berbinar-binar. Selamat. Heloise melangkah maju. Sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk maju ke tahap berikutnya kali ini. Hehe. Kamu juga, kamu juga. Qi Shengji membuat gestur yang sangat anggun dan tersenyum sambil berkata, Nona Heloise yang cantik, apakah kamu ada waktu malam ini? Bolehkah aku mentraktirmu minum? Qi Shengji punya hak untuk pamer, dia jelas punya banyak hal untuk ditunjukkan, dalam segala aspek. Tentu saja. Heloise tersenyum dan melirik Lin Yanwei. Dia berkata, dibandingkan dengan beberapa orang yang tidak berpengaruh dan tidak penting, fakta bahwa aku menerima undangan darimu yang sangat tampan seharusnya menjadi sesuatu yang membuatku sangat bahagia, tidakkah kau berpikir begitu? Benar sekali. Qi Shengji tertawa. Dia juga tiba-tiba melirik Lin Yanwei dan berkata, ngomong-ngomong, kamu tampaknya sangat memusuhi wanita itu. Bagaimana mungkin, kata Heloise dengan nada meremehkan. Untuk apa aku merendahkan diri untuk berdebat dengannya? Benar. Qi Shengji tersenyum sambil mengangguk, dan berkata, bagaimana kalau kita bertemu di Brand setelah kontes selesai? Sampai jumpa di Brand. Heloise jelas-jelas sedang menggoda. Mungkin saat itu, kita bisa melakukan hal lain, bagaimana menurutmu? Dia menggoda sambil membelai perut Qi Shengji dari atas ke bawah dengan satu jari. Itu akan menjadi yang terbaik. Qi Shengji menatapnya dengan tatapan membara dan menerima permintaannya, berkata, sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa nanti malam. Waktu berlalu sangat cepat. Saat itu, lebih dari 70 kontestan telah naik ke panggung. Di antara mereka, 2 di antaranya telah mendapatkan cahaya penuh. Tekanan semakin meningkat. Para kontestan yang seharusnya maju kemudian justru mengalami beberapa kerugian. Karena kontes sudah lama berlangsung, para tamu dan penonton sudah mulai lelah dan semangat mereka menurun. Selain itu, karena mereka hanya akan memilih 3 pemenang di babak semifinal, para juri mulai bersikap sangat ketat dan cerewet. Banyak kontestan yang meninggalkan panggung sambil menangis setelah keempat juri yang sudah bosan, mematikan lampu mereka setelah mereka baru menyanyikan 2 bait lagu. Waktu berlalu dengan lambat dan 1,5 jam kemudian, akhirnya tiba giliran Lin Yanwei untuk naik panggung. Wah, wah, wah. Akhirnya giliran si cantik kita yang tampil. Di belakang panggung, Heloise menyilangkan tangan dan menatap Lin Yanwei, yang dengan santai mengenakan gaun sifon. Ia mencibir. Selanjutnya adalah si cantik kita, Lin Yanwei. Semuanya, tolong angkat tangan untuk melepasnya, haha. Biasanya, kau akan berkata, satukan tangan untuk menyambutnya, tetapi dia sengaja berkata, membiarkannya pergi. Maksudnya jelas, dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yanwei. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan bergemuruh, gembira ikut bersorak. Heloise menatap Lin Yanwei dengan senyum lebar di wajahnya. Jelas dia sudah menunggu untuk melihat Lin Yanwei mempermalukan dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatianmu. Lin Yanwei tersenyum lembut dan dalam sekejap itu memikat semua pria di antara hadirin. Bahkan Qi Shengji tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Wanita ini sungguh cantik, bahkan jiwaku pun terpikat, ya Tuhan, begitu aku memejamkan mata, pikiranku dipenuhi dengan wajahnya yang tersenyum, dibandingkan dengannya. Qi Shengji melirik Heloise lagi. Heloise tetap tidak bisa dibandingkan dengannya. Kita lihat saja nanti apakah kamu masih tersenyum. Heloise sangat marah melihat Lin Yanwei begitu tenang hingga dia menggertakkan giginya karena marah. Awalnya, ia dan Lin Yanwei hanyalah kontestan yang saling bersaing. Namun, ia iri dengan penampilan Lin Yanwei, dan saat ini, ia persis seperti ratu jahat dalam cerita Putri Salju. Yang selanjutnya naik panggung adalah kontestan ke-98, Nona Lin Yanwei. Lagu yang akan dinyanyikannya adalah Time Boils the Rain. Tolong beri dia tepuk tangan meriah. Tepat saat itu, suara pembawa acara berkata, Lin Yanwei, ke panggung. Lampu panggung berkedip-kedip. Lin Yanwei berdiri dengan tenang di atas panggung. Tidak ada penari pengiring, tidak ada orkestra, dan pencahayaannya tenang. Ia berdiri di atas panggung sendirian, persis seperti yang ia rasakan. Tuan muda tidak bersamanya. Bab 839. Waktu mendidihkan hujan. Lin Yanwei memiliki karisma maksimum 125 poin. Ia memancarkan kemurnian alami dari tubuhnya. Ia tampak seperti bidadari dari dunia lain. Saat ini, ia bagaikan seorang dewi. Saat dia berdiri di atas panggung, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keheranan, kecemburuan, kerinduan, dan keinginan tertuju padanya. Seluruh hadirin langsung bersemangat. Gadis yang cantik sekali, dia sempurna. Tapi, apa dia benar-benar bisa melakukannya?
Bernyanyi sendirian. Tanpa seorang penari pun. Benar, dia terlihat sangat cantik, tapi bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia akan sangat dirugikan. Semua kontestan lain datang berkelompok, tapi dia sendirian. Apa dia mengaku kalah? Sayang sekali, gadis secantik itu. Di antara penonton, Li Yang, Ling Xiaoyi, dan yang lainnya bersorak. Ayo, Suster Nianwei. Kamu yang terbaik. 1 juta orang, ada 1 juta orang penuh di kerumunan itu. Lin Nianwei tidak tahu di mana Li Yang dan yang lainnya berada. Namun, ia yakin Li Yang, Ling Xiaoyi, dan yang lainnya sedang menyemangatinya. Teruslah maju, Lin Nianwei, kaulah yang terbaik. Lin Nianwei memejamkan mata dan berbisik pada dirinya sendiri, demi Tuan Muda, kau harus menjadi yang terbaik. Dia benar-benar cantik. Salah satu dari 4 juri, Franklin, mengerutkan kening dan berkata, tapi, dia sendirian di sini. Itu akan sangat merugikan. Ya, Brianna menggeleng. Sudahlah, kita lihat saja seberapa bagus dia bernyanyi. Suaranya yang paling penting. Itu Moonlight Sonata, ya. Aku belum pernah dengar lagu ini sebelumnya. Kira-kira bakal bagus enggak? Iya. Komposer Lake punya ekspektasi tinggi. Christelle duduk bersandar di kursinya dan bergumam, untungnya, ini akan segera berakhir. Aku penasaran apakah Lin Nianwei ini akan baik-baik saja. Semoga saja dia bukan hanya berwajah cantik. Bagaimanapun, ini musik. Penampilan saja tidak akan pernah cukup. Lin Nianwei menghela napas pelan dan mengangkat kepalanya. Berdiri di atas panggung selalu memikatnya. Ia tak pernah bosan atau bosan dengan perasaan itu. Ia bukan lagi penyanyi celis yang tak dikenal dan tak punya harapan. Sejak bertemu Tuan Muda, ia harus menjadi bintang paling terang di langit. Yang paling terang. Kamu harus berhasil. Li Yang mengepalkan tinjunya saat dia melihat Lin Nianwei bersiap di atas panggung. Suster Nianwei. Ling Xiaoyi bersorak dalam hati untuk Lin Nianwei. Kamu yang terbaik. Prelude lagu ini tidak panjang. Jika orang lain yang melakukannya, akan sulit bagi mereka untuk fokus sepenuhnya dan memasuki kondisi pikiran yang tepat. Namun, Lin Nianwei berbeda. Sepertinya ia memang terlahir untuk panggung. Selama ia berdiri di atas panggung, ia akan menjadi bintang yang paling terang. Ia akan menjadi orang yang mendominasi panggung. Ia seorang dewi. Dewi. Lin Nianwei tidak merasa tertekan saat melihat kerumunan besar di tribun. Pemandangan itu memang tampak lebih megah daripada yang ia hadapi di bumi. Namun, ia telah memperluas pandangannya tentang dunia setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Tuan Muda. Ia bahkan telah melihat 6 miliar zerg dengan mata kepalanya sendiri. Kerumunan yang hanya berjumlah 1 juta orang ini sama sekali tidak membuatnya terintimidasi. Jadi, lagu ini, kata Lin Nianwei perlahan, adalah hadiah untuk seseorang di hatiku. Favoritku, dia. Ledakan. Seluruh kerumunan menjadi kacau saat dia menyelesaikan kalimatnya. Banyak sekali pria yang memegang dada mereka, patah hati. Sedangkan para wanita, rahang mereka ternganga karena terkejut. Wanita yang sangat cantik ini, bahkan sebelum debutnya, telah mengumumkan bahwa dia paling menyukai seseorang. Dia menghalangi jalannya sendiri menuju ketenaran. Lagi pula, masa keemasan bagi semua artis adalah saat mereka masih melajang. Banyak sekali seniman yang takut akan segala hal yang berkaitan dengan cinta dan kencan. Bahkan jurnalis yang paling cerdik pun tak mampu mengorek informasi sedikit pun dari mereka. Pada akhirnya, wanita yang luar biasa cantik ini memutuskan untuk mengumumkan bahwa dia menyukai seseorang begitu dia naik panggung. Apa-apaan ini? Kak Xiaoyi. Ling Xiaoyi tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang kuduga. Hai, ini benar-benar sudah diduga. Li Yang tersenyum. Inilah Suster Nianwei yang asli. Semua waktu yang dihabiskan untuk berbaring di atas kakinya tidak sia-sia. Di belakang panggung, Heloise awalnya tertegun. Lalu ia tertawa dan berkata, hahaha, si bodoh ini. Dia bahkan belum debut dan sudah mengumumkan kalau dia suka seseorang. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Sekarang dukungan dari penggemarnya akan turun setidaknya setengahnya, hahaha. Qi Shengji merasa kasihan dan berkata pelan, hai, cantik sekali, bagaimana mungkin dia punya orang yang disukainya? Bagaimana mungkin dia punya orang yang disukainya? Sayang sekali. Keempat juri tercengang. Mereka menatap Lin Nianwei dan berkata, apakah dia gila? Setelah dia mengatakan itu, penggemarnya akan turun setidaknya 40%. Di atas panggung, Lin Nianwei acuh tak acuh terhadap reaksi semua orang. Ia tak bisa melihat kesedihan penonton di sekitarnya. Ia tak bisa melihat ejekan dari Heloise. Ia tak bisa melihat rasa iba dari keempat juri. Hanya satu orang yang ada di hatinya saat ini. Hong Dali. Kalau begitu, ayo kita mulai. Lin Nianwei memberi isyarat agar panggung dimulai. Tak lama kemudian, melodi lembut pun terdengar.
Lagu ini, Time Boils the Rain, memiliki melodi yang indah dan lirik yang jauh lebih indah. Lagu ini sangat cocok dengan perasaan Lin Yanwei saat ini. Seluruh situs langsung sunyi senyap. Pendahuluan yang hebat, kata Franklin lirih. Lin Yanwei perlahan menutup matanya. Segala sesuatu di sekitarnya sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Ia hanya ingin menikmati momen ini. Ia ingin menikmati keindahan bernyanyi, dan memikirkan orang yang ada di hatinya. Dia sepenuhnya tenggelam dalam emosinya saat memikirkan Hong Dali. Tetesan air hujan tertiup menjadi bunga oleh angin. Waktu yang mengalir tidak dapat mengejar kuda putih yang berlari kencang. Mimpi-mimpi masa remajamu itu. Apakah kamu masih memegangnya erat-erat di telapak tanganmu? Tuan muda, tahukah Anda kalau ada yang bernyanyi untuk Anda? Setelah mendengar kalimat pembuka Lin Yanwei, semua orang di lokasi menjadi bersemangat. Mereka duduk serempak dan mendengarkan dengan tenang. Brianna tercengang dan berkata, suaranya sangat murni, menakjubkan. Awan bergulung naik turun di musim panas. Air mata menguap seiring berjalannya waktu. Kita semua berada di jalan yang sama. Apakah ada di antara kita yang tersesat? Komposer Lake mengangguk dengan penuh semangat. Bagus, lagu yang bagus, lirik yang bagus. Suaranya murni bagaikan air, musiknya merdu. Lagu ini adalah salah satu favorit Hong Dali di dunia asalnya. Judulnya, Time Boils the Rain. Hong Dali sangat menyukai liriknya. Tentu saja, nadanya juga bagus. Karena itu, ia menuliskannya untuk Lin Yanwei sebagai hiburan saat ia bosan. Lagu ini bercerita tentang dua insan yang tak ingin berpisah. Kini Hong Dali terjebak di bumi, dan pesan yang tersirat dalam liriknya pun terpancar. Lin Yanwei begitu berdedikasi saat menyanyikan lagu ini. Suaranya menyampaikan isi hatinya untuk orang yang ada di hatinya. Emosi itu dirasakan oleh semua orang di dalam hati mereka. Suara Lin Yanwei memang sudah luar biasa. Ia ahli dalam mencapai nada rendah maupun tinggi. Kini setelah menyanyikan lagu ini dengan penuh emosi, ia telah membawakan liriknya dengan sempurna. Kami berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Harus selalu bersama. Bahkan jika kita harus melawan waktu. Bahkan jika seluruh dunia membelakangi kita. Petik 2. Tuan muda, meskipun seluruh dunia menentang kita, kita tidak akan meninggalkan satu sama lain, apakah itu tidak apa-apa? Nyanyian Lin Yanwei bergema di seluruh tempat pertandingan. Terdengar oleh telinga, dan terdengar oleh hati. Semua penonton memejamkan mata. Mereka larut dalam melankolis lagu itu. Pikiran mereka melayang kembali ke masa muda dan sederhana oleh suara yang dipenuhi pikiran untuk sosok di hatinya. Janji dan janji cinta yang khusyuk. Orang-orang yang sangat dicintai. Apakah mereka baik-baik saja? Lin Yanwei ini bernyanyi dengan sangat baik. Syok. Satu-satunya hal yang ada di hati Heloise sekarang adalah keterkejutan yang mendalam. Suara Lin Yanwei sangat bagus. Ringan, murni, bersih, dan tidak rumit. Dengan dedikasinya yang penuh sekarang, efek dari pesona dan semangatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Semua hadirin yang hadir di sini awalnya datang untuk Heloise. Namun, semua orang tahu bahwa Lin Yanwei adalah dewi sejati mereka saat dia membuka mulutnya. Heloise tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Semua orang terdiam. Mereka mencari bagian hati mereka yang paling lembut. Bagian ini memiliki nama yang indah, cinta pertama. Kepingan salju tertiup menjadi potongan-potongan yang bersinar oleh angin. Rambut kami memutih. Kami mengatakan bahwa kami akan menjelajah dunia bersama. Apakah Anda masih ingat? Pada musim panas itu, kami membuat keinginan yang sangat besar. Bergandengan tangan kita akan membentuk sebuah perahu. Itu akan membawa kita menyeberangi sungai kesedihan. Petik 2. Brianna perlahan memejamkan mata. Saat Lin Yanwei terus bernyanyi, hatinya kembali ke masa sebelum ia debut. Masa-masa paling tak terlupakan dari cinta pertamanya. Ya, ketika ia benar-benar berhasil sendiri, kebahagiaan itu telah sirna. Mungkin, masa-masa itu tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Brianna tampak melankolis. Ia mengetuk-ngetuk pahanya pelan mengikuti irama. Sebagai musisi, keempat juri sangat peka terhadap musik. Kini, mereka semakin merasa bahwa lagu ini, dan orang yang menyanyikannya, begitu hidup. Mereka hadir di hati setiap orang, menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka atau pernah terluka sebelumnya. Saudari Yanwei luar biasa. Li Yang menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan musik. Ia belum pernah mendengar Lin Yanwei menyanyikan lagu ini sebelumnya. Namun, ia sekarang tahu bahwa lagu ini akan menjadi hit setelah dirilis. Kamu bilang kamu tidak akan berpisah denganku. Dan semoga kita bersama selamanya. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Apakah itu hanya ocehan anak-anak? Bisakah kita, selalu, tetap bersama? Ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah Heloise. Bibir merahnya sedikit terbuka, namun warnanya tak lagi secerah dulu. Ini lawannya kali ini. Luar biasa,
sungguh luar biasa. Heloise selalu hidup dalam pujian dan iri orang lain. Ia cantik, pandai menyanyi dan menari. Ia selalu bermimpi tampil di Sing Milky Way dan memenangkan penghargaan. Mimpi itu semakin dekat dengannya. Namun, lawannya kali ini terlalu kuat. Heloise selalu tahu sejak kecil bahwa tak seorang pun teman sebayanya yang bisa disebut setara dengannya dalam hal apapun. Namun, kali ini, orang itu akhirnya muncul. Li Nianwei. Bab 840. Kerinduan adalah pisau. Hingga saat ini, Heloise masih tak percaya. Li Nianwei ini, suaranya begitu agung namun rumit. Begitu ia membuka mulut, seolah-olah panggung itu dirancang hanya untuknya. Apakah ia benar-benar lawannya kali ini? Dia punya potensi, dia punya potensi. Mata Kristel berbinar. Ia menatap wajah Li Nianwei tanpa mengalihkan pandangannya sedetik pun. Ini sama sekali tidak berbau seksual. Kristel hanya merasa bahwa gadis di depannya sekarang adalah harta karun. Dia adalah harta karun yang belum pernah ditemuinya selama bertahun-tahun berkecimpung di industri ini. Sekarang, dia bisa masuk ke semifinal atau bahkan final, tidak diragukan lagi. Li Nianwei, dialah orangnya, teriak Kristel sambil menggebrak meja. Bel berbunyi. Tindakannya membangunkan 3 juri lainnya dari lamunan mereka. Franklin terkulai lemah di kursinya dan bergumam, sejujurnya, aku tak sanggup menekan bel. Serius, kurasa mungkin kita harus menunggu sebentar. Kalau tidak, kalau semua skor sudah keluar, dia terpaksa mengakhiri penampilannya. Kata-kata Franklin mendapat dukungan semua orang. 2 juri lainnya mengangguk serempak. Baiklah. Aku tidak tega menipu kamu saat kita masih hijau. Aku juga tidak mengkhianatimu saat kita masih muda dan bodoh. Oh salju tebal, aku mohon padamu. Tolong jangan hapus jejak masa lalu kami. Tuan muda, tahukah Anda? Jika memungkinkan, saya bersedia berbagi semua rasa sakit Anda. Sekalipun itu segelas anggur beracun, selama saya memiliki Anda, saya akan tetap meminumnya dalam sekali teguk. Di tengah keramaian, banyak sekali wanita yang duduk dengan tenang di kursi mereka. Mereka tidak berbicara. Bahkan, seluruh tempat itu sunyi kecuali nyanyian Li Nianwei. Namun, air mata mengalir di wajah mereka semua. Aku tidak menyangka ini. Lake menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang jenius luar biasa tersembunyi di sini. Untungnya kita datang hari ini. Jika kita melewatkan ini, kita akan menyesalinya seumur hidup. Ini agak mendadak. Hei, ini pilihan yang sulit. Ya, kata Kristel dengan suara rendah, sekarang ada 5 orang dengan semua tiket. Kelima kontestan ini semuanya berbakat. Yang terpenting adalah kebanyakan dari mereka memiliki latar belakang yang kuat. Li Nianwei ini memang memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun, latar belakangnya tampaknya biasa saja. Jika dia tidak bisa lolos pada akhirnya karena kurangnya popularitas, dia tidak terlalu khawatir. Keempat buzzer menyala semua. Itu berarti 6.000 poin. 4.000 poin lainnya bergantung pada dukungan para penggemar. Menurut aturan kompetisi, 40 poin lainnya berasal dari suara penonton. Ini menguji popularitas para kontestan. Awalnya, Li Nianwei tidak memiliki masalah dalam hal ini. Namun, uang dapat menyelesaikan banyak hal di dunia ini. Salah satu hal yang dapat dilakukan kandidat lain adalah membeli suara palsu untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya, aku rasa tidak perlu khawatir. Lake menyentuh dagunya dan tersenyum. Dia benar-benar jenius. Sayang sekali kalau dia tereliminasi di sini. Lagi pula, itu bukan urusanku. Aku tidak keberatan menulis beberapa lagu untuknya, sebenarnya. Benar. Kristel tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus menjadikannya murid magang. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa diajarkan. Setidaknya aku punya beberapa koneksi di industri ini. Dia tidak akan rugi apa-apa, kan? Kalau begitu, kau harus bergegas. Franklin tersenyum dan berkata, kalau tidak, anak ajaib seperti dia akan langsung direnggut. Benar. Kristel mengangguk setuju. Saat keempat juri memikirkan cara membantunya, Li Nianwei telah mencapai tahap akhir lagu. Oh, salju tebal pasti tidak bisa menghapusnya. Kenangan yang kita tinggalkan satu sama lain. Tanggal berapa sekarang? Rumput hijaunya tebal. Bulan yang cerah menemanimu sejauh 1000 mil. Saya menunggu angin musim gugur tahun depan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, bayangan Hong Dali yang berbaring di pangkuannya kembali muncul di benak Li Nianwei. Ia bergumam tentang betapa nyaman dan hangatnya bantal itu. Memikirkan hal ini, senyum mengembang di sudut bibirnya. Tak ada kata yang terucap, air mata mengalir deras di wajahnya. Lagu itu berakhir. Nyanyian pun berakhir. Seluruh tempat begitu hening hingga terdengar suara jarum jatuh. Semua orang terdiam. Mereka merasakan kerinduan yang begitu dalam. Kerinduan adalah sebuah pisau. Hati semua orang hancur berkeping-keping. Namun,
Itu tidak menyakitkan. Namun, air mata mereka tidak dapat dihentikan. Setelah keheningan, mereka menjadi benar-benar gila. Orang-orang tak lagi mampu mengendalikan gejolak emosi mereka. Mereka tak lagi rasional setelah dikejutkan oleh Lin Yanwei. Mereka mengepalkan tangan dan berteriak sekeras-kerasnya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berlarian ke arah Lin Yanwei. Lagi pula, ini hanyalah dunia virtual. Sekalipun mereka mati terinjak-injak, mereka hanya perlu kembali ke kota untuk kebangkitan mereka. Bahkan lebih banyak orang berdiri di kursi mereka tanpa mempedulikan gambar mereka. Mereka berteriak dan meraung sekeras-kerasnya. Ada lebih dari 1 juta orang di tempat itu. Mereka tidak menyangka betapa mengerikannya jika seluruh kerumunan meledak serempak. Kini mereka tahu. Ratusan ribu orang berlari kencang menuju tempat kompetisi. Tak terhitung banyaknya yang terinjak-injak hingga tewas di sepanjang jalan. Mereka berubah menjadi kilatan putih dan dihidupkan kembali di titik kebangkitan. Mereka kemudian langsung menggunakan portal yang tersedia untuk bergabung kembali dalam perlombaan menuju panggung. Lin Yanwei. Pada malam itu, banyak sekali orang yang mengingat nama ini. Mereka tidak akan pernah melupakannya lagi. Ini sungguh, sangat menyentuh. Air mata mengalir di wajah Brianna. Ia tak henti-hentinya menggosok matanya. Aku teringat cinta pertamaku lagi. Sungguh menyentuh, hiks. Fiuh. Franklin bersandar di kursinya dan memikirkan cinta pertamanya. Ia bergumam, entahlah apakah dia baik-baik saja sekarang. Mungkin aku harus menemuinya untuk mengobrol. Di atas panggung, Lin Yanwei sedikit mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ia merasa melihat wajah mungil Hong Dali. Ia bergumam, Tuan Muda, apa kabar di sana? Tahukah Anda betapa saya memikirkan Anda? Namun, mungkin, saya terlalu banyak meminta. Hatinya terasa perih, seolah ada yang hilang. Kemudian, ruang itu terisi oleh bayangan yang semakin jelas. Bayangan itu menancap di hatinya bagai pisau. Nama bayangan itu adalah Hong Dali. Lin Yanwei. Heloise mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan, terlebih lagi, ketakutan. Dia bergumam, dia sangat baik, bagaimana dia bisa begitu baik? Dia pasti takut. Karena sekuat apapun dia berusaha, air matanya tak kunjung berhenti mengalir. Sudah menjadi takdir bahwa lawan ini akan membayangi dirinya. Bayangan yang tidak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Ia kini menatap Lin Yanwei di atas panggung. Proyeksi holografik tubuhnya semakin indah dan tenang, seolah ia adalah ratu kerajaan musik. Tidak, lebih tepatnya, dia seharusnya disebut Dewi. Terima kasih semuanya. Lin Yanwei membungkuk dalam-dalam kepada semua orang di sekitarnya. Terima kasih terutama kepada orang yang paling kusayangi. Kalianlah yang memberiku kehidupan baru. Sebuah benih kecil telah ditanam. Ia telah berakar dan bertunas. Tak lama kemudian, ia akan menjadi hutan lebat yang menutupi seluruh langit. Bernyanyi. Milky Way, final regional, berakhir dengan sempurna. Adapun Lin Yanwei, pertempurannya baru saja dimulai. Jelas, ini adalah Galaxy Alliance Center, planet super biru keperakan yang dihuni miliaran orang di kota utamanya saja. Skala hal-hal di sini akan melampaui harapan semua orang. Kali ini, perebutan popularitas dengan para penggemar pasti akan meninggalkan jejak besar dalam sejarah musik galaksi. Lin Yanwei mendesah pelan sambil menatap penonton yang bersemangat di sekitarnya. Secercah kesepian dan melankolis terpancar di matanya. Ia membungkuk sekali lagi untuk berterima kasih kepada penonton atas sorak-sorai dan tepuk tangan mereka. Kemudian, ia berbalik dan berjalan ke belakang panggung. Wajah Hong Dali yang tersenyum riang kembali memenuhi hatinya. Para kontestan berkumpul dan membentuk lingkaran di kejauhan. Mereka hanya menunjuk ke arahnya. Lin Yanwei begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak berani berkomentar diam-diam tentangnya lagi. Karena mereka tidak punya hak. Qi Shengji memandang Lin Yanwei dari kejauhan. Ia merasakan perasaan campur aduk yang tidak menyenangkan. Wanita ini begitu sempurna. Dia lebih sempurna dari yang bisa dibayangkannya. Dibandingkan dengannya, Heloise tampak lebih seperti produk yang dikemas dengan baik. Asetnya yang paling berharga semuanya ada di luar. Namun, Lin Yanwei yang ini berbeda. Ia sama sekali tidak terlihat terbungkus. Ia begitu alami, seperti anggur terbaik yang tak perlu botol-botol indah. Begitu terekspos di udara, aromanya yang kaya akan memabukkan siapapun yang ada di sekitarnya. Suasana hening selama 2 menit. Setelah itu, beberapa penyanyi mencoba mengelilinginya dan memberikan pujian yang penuh arti. Namun, tak ada pujian yang mampu menggambarkan kehebatan Lin Yanwei yang sesungguhnya. Lin Yanwei sedikit lelah. Bernyanyi tampak mudah seolah-olah hanya beberapa menit yang singkat. Namun, karena ia mencurahkan seluruh kemampuannya, meskipun penampilannya sempurna, ia juga sangat lelah. Namamu Lin Yanwei, kan? Heloise melangkah maju.
Ia dengan angkuh mengamati Lin Yanwei dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada dendam, harus kuakui, kau memang bernyanyi dengan baik. Namun, ini kompetisi. Keterampilan saja tidak akan pernah cukup. Akan ku beritahu. Kau tidak akan mengalahkanku. Meskipun dia tidak menyatakannya dengan jelas, Lin Yanwei tahu bahwa Heloise takut. Heloise takut akan kemampuannya, takut ia akan tersalip dalam voting popularitas, takut ia akan kalah. Karena jika kalah, harga dirinya akan hilang sepenuhnya. Namun, Lin Yanwei sama sekali tidak mempedulikannya. Ia sama sekali tidak marah. Malahan, ia tersenyum tipis dan berkata, ya, aku tahu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin kau katakan, aku akan pergi istirahat sekarang. Kau, Heloise merasa seolah-olah pukulannya yang penuh tenaga baru saja mendarat di bola kapas. Perasaan itu tidak menyenangkan. Semakin tenang dan acuh tak acuh Lin Yanwei, semakin buruk perasaan Heloise. Namun, ia juga tidak bisa menemukan cara lain. Ia tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti mencabut rambut atau berkelahi. Pada akhirnya, Heloise hanya bisa berkata dengan marah, kita tunggu saja. Dia lalu menggoyangkan pinggulnya dan pergi. Hehe, kompetisi yang membosankan. Lin Yanwei menggeleng pelan. Ia tidak berniat bersaing dengan siapapun dengan mengikuti Sing Milky Way. Ia hanya ingin bernyanyi dengan baik dan mendapatkan dukungan. Tentu saja, ia ingin lebih menyampaikan isi hatinya melalui suaranya. Hanya itu saja. Ya ampun, untung kamu belum pergi. Tepat saat Lin Yanwei hendak bersantai, sebuah suara yang agak tua namun karismatik terdengar. Namamu Lin Yanwei, kan? Halo, saya Kristel. Saya salah satu juri untuk final regional. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.